Bab 114. Perjalanan menuju alam menengah Immortal End bagian 3. Di halaman istana, ada banyak orang berkumpul. Mereka semua sangat muda dan menjanjikan, ini karena kultivasi mereka tidak rendah. Setiap orang dari mereka telah mencapai ranah nirwana, dan ada juga beberapa yang telah mencapai ranah half saint. Mereka semua adalah murid-murid Kai. Setelah Kai menghilang dan tidak ada kabar, mereka semua mulai terpecah belah. Ada beberapa orang yang memutuskan untuk berlatih sendiri, ada yang memutuskan untuk mengembara dan lain-lain. Tepat setelah Merak mendengar kabar bahwa Kai sudah kembali dari Lingsa, rasa senang yang tidak terlukiskan di hati mereka semua mulai tumbuh. Hanya Kai satu-satunya sosok guru yang hebat. Dia tidak memandang seseorang dari latar belakang ataupun mereka jenius atau tidak. Semua orang yang tidak memiliki latar belakang sangat beruntung bisa diterima oleh Kai sebagai muridnya. Mereka semua mulai saling mengobrol. Setelah 3 tahun tidak bertemu satu sama lain, suasana di antara mereka begitu canggung. Halo saudara Mo, lama tak bertemu. Haha, saudara Ping, lama tak bertemu juga. Mereka semua saling berbicara dan menceritakan pengalaman masing-masing. Kai tiba-tiba muncul dan menguat mereka semua kaget. Halo para muridku, bagaimana kabar kalian? Kai berkata sambil tersenyum, melihat muridnya yang mulai kembali akur satu sama lain, ia begitu senang. Mereka semua segera berdiri dan membungkuk memberi salam. Ini adalah rutinitas mereka setiap menyambut kedatangan Kai dulu sekali. Salam guru, kami baik-baik saja. Mereka semua berkata dengan serius, tetapi itu tidak menutup jejak rasa bahagia di hati setiap orang. Baiklah, setelah melihat kalian semua, aku merasa sangat bangga, walaupun aku sudah tidak mengajari kalian selama 3 tahun, kultivasi kalian meningkat dengan cepat. Mendengar pujian dari gurunya, semua orang tersenyum senang. Sudah-sudah. Karena kalian saat ini masih belum cukup kuat, maka mengikuti merupakan sesuatu yang cukup berbahaya. Senyum di wajah mereka dengan cepat menghilang, semua orang kemudian mengeluarkan ekspresi cemberut. Tapi, melihat reaksi dari muridnya, Kai tidak bisa menahan tawa lagi, karena kultivasi kalian saat ini masih begitu rendah, aku ingin kalian untuk saat ini fokus berkultivasi dahulu. Kai melambaikan tangannya dan sebuah portal tiba-tiba terbuka. Mereka semua menatap gerbang dengan pandangan kagum dan dengan perintah dari Kai mereka mulai masuk ke dalam dunia jiwa. Sebelum itu, Kai menyerahkan banyak pil kultivasi kepada Lingsa. Itu cukup bagi mereka untuk menerobos ke ranah Kaisar Dao dalam waktu 3 tahun. Halaman istana yang awalnya begitu ramai, kini menjadi sangat sunyi ketika para muridnya telah memasuki dunia jiwa. Kai sendirian berada di halaman istana, karena sudah tidak ada urusan lain ia segera menuju ke aula istana dan memberitahu Kaisar yang tentang kepergiannya. Kai merasa bahwa sudah tidak memiliki urusan lain lagi dan juga ki di alam kultivator tidak cukup baginya untuk berkultivasi. Ki di alam kultivator sangat tidak cukup untuk Kai yang saat ini sudah menembus ranah Kaisar Dao, apalagi fakta bahwa dirinya memerlukan 4 kali lipat energi dibandingkan dengan kultivator lain. Setidaknya jika ia masih berada di alam kultivator, butuh waktu 100 tahun untuk dirinya memasuki ranah dewa, dan itu terlalu lama baginya. Yang Jihui awalnya kecewa karena Kai hanya berada di sini selama 2 hari, tetapi ia juga tahu bahwa Kai harus segera menjadi kuat untuk mencari Xia Bingyao. Saudara Kai, kamu seharusnya tidak begitu terburu-buru kan? Bagaimana kaki malam ini kamu menemani lelaki tua ini untuk minum-minum? Yang Jihui terlihat sangat sedih, pasalnya Sukai adalah satu-satunya teman baik yang ia miliki. Ketika masih muda, ia dan para saudaranya bertempur secara habis-habisan untuk memperebutkan posisi putra mahkota, karena Yang Jihui merupakan seorang jenius, akhirnya bisa mengalahkan para saudaranya dan memposisikan dirinya sebagai seorang kaisar. Baiklah, saudara Yang,
kalau begitu malam ini kita akan minum-minum hingga mabuk. Kai juga tertawa sebagai jawaban. Malam itu, di taman istana, bulan dan bintang terlihat begitu indah. Yang Jihui sedang duduk di sebuah kursi sambil meminum sebotol arak, matanya mengungkapkan ekspresi sedih. Tak lama berselang, suara langkah kaki dapat terdengar di kesunyian malam. Itu adalah Kai, saudara Yang, kenapa kau tidak menungguku terlebih dulu? Ia mengungkapkan senyum dan berkata dengan bercanda. Kai dan Yang Jihui minum bersama-sama di taman istana ditemani oleh satu tong arak, dan mereka berdua menghabiskannya dengan sangat cepat. Yang Jihui yang sudah mabuk izin kembali terlebih dulu, meninggalkan Kai sendirian di sana. La memanggil Yi dari dunia jiwa untuk menemani dirinya yang saat ini sedang sendiri. Tiba-tiba muncul gadis yang begitu rampung dan seksi, bahkan dalam gelapnya malam itu masih tidak dapat menutupi kecantikannya, matanya bersinar dan sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman hangat. Ini adalah kecantikan paling indah yang pernah Kai lihat. Kai Gege, apa kamu ingin Yi menemanimu minum? Yi bertanya dengan nada polosnya. Kai diam, ia segera menarik tangan Yi dan menyeretnya ke dalam pelukannya. Ia dengan lembut membelai rambut Yi yang halus dan harum, setelah itu Kai mencium keningnya. Ah! Yi tersentak kaget, wajahnya memerah karena malu. Kai tidak peduli dan terus menikmati tubuh Yi. Pertama dia menjilati telinga Yi yang sudah memerah, kemudian beralih ke mulutnya yang mungil dan lucu. Kai tidak pernah menyangka, gadis imut beberapa tahun yang lalu kini benar-benar tumbuh dengan hebat. Entah itu bagian mana dari tubuhnya, semuanya benar-benar menggoda. Akhirnya setelah puas berciuman, Kai segera tertidur di dalam paha Yi yang empuk. Yi tersenyum dan menggunakan bibir merahnya untuk mencium Kai sepuas hatinya. Esok harinya, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yang Jihui, Kai segera memanggil ketiga istrinya dan memberitahu mereka bahwa La berniat meninggalkan alam kultivator dan menuju alam immortal. Kai membuka toko sistem dan membeli gulir perpindahan alam tingkat menengah, dan itu berharga 10 kali lipat dari gulir perpindahan alam tingkat rendah. Kai mengernyit dalam hati, dengan 10 miliar poin bukankah ia akan bisa membeli jutaan pil dari sistem? Kai kemudian dengan santainya mengklik tombol beli, poin sistemnya sekarang sudah mencapai 200 miliar, 10 miliar baginya hanya jumlah yang kecil. Bling! Muncul sebuah gulir sama seperti terakhir kali Kai membelinya, tetapi gulir perpindahan alam tingkat menengah berwarna merah darah. Setelah Kai selesai membawa deskripsi yang ada di layar hologramnya, ia mengangguk puas dan segera memanggil istrinya. Gulir sobek, dan sebuah portal raksasa muncul. Itu lebih besar 3 kali lipat daripada gulir perpindahan alam tingkat rendah. Bahkan itu mengeluarkan sebuah cahaya merah yang cukup menakutkan. Kilatan petir mulai muncul di atas langit, awan hitam berkumpul dan mengeluarkan sebuah suara gemuruh yang cukup keras. Ini karena ketika seseorang ingin memasuki alam yang lebih tinggi, itu akan memancing petir kesengsaraan. Tidak seperti yang dulu, petir kesengsaraan kali ini begitu lemah. Bahkan itu tidak dapat menambah sedikit pun tubuh kaisar petir yang Kai punya. Kai memantapkan langkahnya dan segera memegang erat tubuh ketiga istrinya, ia mulai melangkah masuk ke dalam portal. Ini adalah langkah awal baginya untuk menuju realem dewa. Bab 115, Spesial, Malam Pertama Yi. Selamat menikmati. Di dalam sebuah kamar di istana, terlihat dua pasangan pria dan wanita sedang duduk di atas sebuah kasur yang besar. Dia adalah Kai dan perempuan itu adalah Yi. Setelah melakukan hal itu dengan Jiu Yang Lin, Yi sedikit cemburu dan memaksa Kai untuk melakukan hal itu dengannya. Yi, apakah kamu benar-benar ingin melakukan itu denganku? Kai bertanya sambil tersenyum canggung. Kai Gege benar-benar kejam. Kenapa bukan Yi yang pertama? Yi dengan cemberut berkata, ia benar-benar tidak senang karena bukan dirinya yang menjadi orang pertama di mata Kai.
Ah, itu. Sebenarnya Kai memang ingin malam pertamanya bersama dengan Yi, tetapi bagaimanapun. Ia memiliki titel Kaisar Bintang dan juga Jiu Yang Lin adalah seorang permaisuri bintang. Itu membuat semacam ikatan yang menguat Kai terus-menerus bernafsu hanya dengan kontak fisik dengan Jiu Yang Lin. Nafsu itu terus menjalar dari dalam tubuhnya dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ia tahan. Apakah ini karena titelnya sebagai Kaisar Bintang? Kai tidak tahu. Yi mengeluarkan nafas panjang. La juga mengetahui situasinya saat itu. Dia sangat geram pada dirinya sendiri karena tidak menghentikan Kai untuk bertemu dengan Jiu Yang Lin. Tetapi bagaimanapun hubungannya dengan Jiu Yang Lin dan Bibi Yao semakin dekat setiap harinya. Mereka saat ini sudah sangat dekat kayaknya saudara perempuan. Jadi tidak peduli siapa yang pertama, mereka semua adalah istrinya di masa depan. Kai sedikit melirik Yi dan melihatnya sudah melepas pakaian, ia juga dengan cepat melepas pakaiannya. Kai GG. Tepat ketika dirinya selesai melepas baju, ia mendengar suara yang begitu hangat membisik di telinganya. Itu adalah Yi, tubuhnya yang saat ini sudah benar-benar telanjang bulat. Itu memperlihatkan lekuk tubuh dan kulit putih seputih salju. Kai menelan ludahnya ketika mendapati tubuh Yi tanpa seutas kain pun menutupi tubuhnya. Dapat terlihat tubuhnya benar-benar sangat indah. Dua buah dada besar dan juga buah ceri yang ada di tengah-tengah dadanya itu membuat adik kecil Kai terbangun dari tidur panjangnya. Nafsu dalam diri Kai terbakar, kemudian ia menggenggam erat kedua tangan Yi dan mulai menjilati telinganya. Yi terus-terusan mengeluarkan erangan. Entah kenapa mendengarkan suara desahan Yi, tubuh Kai tiba-tiba menjadi semakin panas. Yi merasakan sengatan listrik di setiap kali Kai membelai tubuhnya. Setelah benar-benar puas menjilati telinga Yi, Kai beralih ke buah ceri yang berada di tengah-tengah dadanya. Tubuh Yi benar-benar lemas dan tidak berdaya. Wajah imutnya yang biasa ia tunjukkan setiap hari kini menjadi sangat bernafsu. Setelah merasakan bahwa milik Yi benar-benar basah, Kai mulai melakukan apa yang biasanya dilakukan pasangan. Suara rintihan dan nafas yang terengah-engah menggema di seluruh ruangan. Kai GG aku. Kai segera mencium mulut Yi yang begitu mungil. Ia segera memasukkan lidahnya ke dalam dan menjelajahi setiap sudut mulut Yi. Anehnya Yi juga melakukannya dengan sangat baik, dan ini membuat Kai merasakan nikmat. Tepat ketika kedua orang itu berada dalam pikiran masing-masing dan Kai juga sudah mencapai batas. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Kelak, Ara, Tuan Muda, apakah aku mengganggu kalian? Dia adalah Bibi Yao. Ketika ia melihat Kai dan Yi sedang melakukan hal itu, ia sedikit terkejut tetapi wajahnya kembali menjadi tenang. La kemudian bertanya dengan nada yang tidak bersalah. Kalau begitu aku permisi. Bibi Yao pergi sambil mengungkapkan senyuman manis. Sementara itu, Kai dan Yi benar-benar merasa sangat malu. Tepat ketika ia dan Yi sedang melakukan mantap-mantap, ternyata mereka tertangkap basah oleh Xia Bing Yao. Betapa memalukannya ini. Nafsu membara di hati Kai seketika menghilang. Kejadian tadi benar-benar membuatnya tidak berminat lagi untuk melanjutkan. La segera pergi meninggalkan Yi yang sendirian di dalam ruangan. Sama seperti Zukai, Yi juga menjadi sangat malu dan tidak memiliki minat lagi untuk melanjutkan. Yi sedikit mengernyit dalam hatinya dan berteriak keras. Kakak perempuan Yao, kamu sangat jahat. Sementara itu si pelaku saat ini dengan santainya berbaring di atas kasur, mengingat kembali kejadian tadi. Bibi Yao mengeluarkan tawa, hehe. Petik 2. Bab 116. Tiba di alam immortal. Alam immortal. Ini adalah sebuah tempat di mana para kultivator kuat berkumpul. Mereka semua saling bertarung untuk memperebutkan sumber daya yang membantu mereka menerobos batasan dan memasuki alam dewa. Dataran immortal tidak begitu besar,
itu luasnya hanya setengah dari alam kultivator, dan hanya terdapat satu benua saja di alam immortal. Setidaknya Ki di sana lebih padat puluhan kali daripada di alam kultivator. Ada 3 penguasa kuat yang menjaga keseimbangan alam kultivator. 3 penguasa alam immortal adalah ras naga, ras phoenix, ras macan putih. Setiap dari ras masing-masing memiliki seorang ahli yang sudah menembus tahap dewa. Tingkatan kultivasi. Alam dewa. Demigod setengah dewa. Dewa tingkat 5, 1-3. Dewa tingkat 4, 1-3. Dewa tingkat 3, 1-3. Dewa tingkat 2, 1-3. Dewa tingkat pertama, 1-3. Early God dewa awal. Dewa kuning. Dewa hitam. Dewa putih. Middle God dewa tengah. Raja dewa. Kaisar dewa. Dewa suci. Peak God puncak dewa. Kurung buka tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya kurung tutup. True God dewa sejati. Kurung buka tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya kurung tutup. Patriark ras naga adalah seorang demigod yang kultivasinya berada di ranah dewa tingkat 3. Dia memegang kekuasaan tertinggi di alam immortal, ini karena belum ada dari ras lain yang menyamai kekuatannya. Patriark ras macan putih dan matriark dari ras Phoenix sama-sama seorang demigod yang kultivasinya berada di ranah dewa tingkat 4. Sebenarnya ketiga ras itu bukan keturunan murni, mereka hanyalah salah satu cabang dari ras utama. Sedangkan untuk ras utama, mereka tinggal di alam dewa. Di tengah-tengah padang rumput yang begitu luas, awan di atas langit benar-benar mendung, itu mengeluarkan kilatan petir berwarna emas. Kilatan petir itu mengandung niat prajurit yang sama kuatnya dengan realem dewa. Blair, petir dengan ganas menyambar tanah, itu membuat rumput menjadi hangus dalam jarak 200 km jauhnya. Ketika petir menyambar tanah, suara ledakan keras terdengar bermil-mil jauhnya hingga membuat ketiga pemimpin ras menjadi gelisah. Di dalam wilayah ras naga, patriark klan naga, Suelong, ia mengerutkan kening ketika merasakan adanya aura yang sangat kuat berasal dari padang rumput. Ada seseorang yang sangat kuat muncul. Suelong buru-buru menghubungi kedua pemimpin ras lain dan mengajak mereka untuk memeriksa kondisi di padang rumput. Sementara itu, di padang rumput yang sudah benar-benar hangus terbakar, sebuah portal besar muncul. Dari dalam portal itu, keluar 4 orang, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Dia adalah Kai dan ketiga istrinya. Kai memimpin di depan dan diikuti oleh 3 istrinya yang ada di belakang. Kai mengeluarkan sebuah aura kebijaksanaannya yang merupakan data tarik tersendiri darinya. Apakah ini alam immortal? Kai bertanya-tanya, energi spiritual di sini lebih padat beberapa puluh kali lipat dari alam kultivator. Udara yang begitu bersih, sayangnya ada banyak asap yang berkumpul di padang rumput, ini membuat Kai mengerutkan kening. Apakah baru saja terjadi pertarungan di sini? Kenapa seluruh padang rumput hangus terbakar? Sayang, apakah ini alam kultivator yang kamu ceritakan kemarin? Ini benar-benar indah, bahkan tanpa berkultivasi, seluruh tubuhku benar-benar dipenuhi energi. Yola berkata dengan senyuman manis. Yola sayang, apakah perkembangan kultivasimu berjalan baik? Kai sudah mengetahui bahwa Yola telah berhasil menembus ranah pendekar raja baru-baru ini. Aku tidak cukup berbakat dibandingkan dengan kakak Cian dan juga kakak perempuan Yi. Apa yang dikatakan Yola memang fakta, dalam beberapa hari setelah Yola meninggalkan bumi ia berhasil menerobos 3 ranah dengan cepat. Sementara itu, Cian bahkan lebih gila lagi. Dengan bimbingan dan pil kultivasi yang Kai berikan padanya, lah berhasil mencapai ranah pendekar suci. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah Yi, tidak ada yang tahu pasti seberapa kuat dirinya, bahkan Kai sekalipun tidak dapat menentukan tingkat kekuatan Yi sekarang.
Kai begitu senang mengobrol dengan para istrinya hingga tiba-tiba suara sistem memberikan peringatan. Peringatan, peringatan. 3 orang kultivator yang sangat kuat sedang mengarah ke sini. Diharapkan Tuan segera pergi. Kai terkejut dalam hatinya. Ia selalu menggunakan menjaga kewaspadaan dengan persepsi ilahinya yang terus memeriksa area sekitar. Tetapi ini sama sekali tidak sama dengan alam kultivator. Banyak orang kuat yang beberapa kali lebih kuat dari Kai saat ini. Kalian berdua cepat pegang tanganku. Kai berkata dengan terburu-buru, setelah merasakan lengan kiri dan kanannya merasakan rasa lembut. Mereka berempat seketika menghilang di tempat. Sementara itu, Suelong dan 2 orang di depannya tiba-tiba berhenti. Seorang wanita yang berada di belakang Suelong mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, Paman Long, apakah kamu juga merasa bahwa aura itu tiba-tiba menghilang? Dia adalah matriark ras Phoenix, Yu Chan. Dia memiliki tubuh ramping dan payu asteris arah yang besar menggantung di dadanya. Wajahnya tertutup oleh sebuah kerudung merah. Sementara itu, di sampingnya adalah patriark ras macan putih, Bai Hu. Ya, Kakak Long. Aku juga tidak bisa merasakan aura itu lagi. Ekspresi tidak enak terlihat di wajah Suelong, bahkan ia yang jauh lebih kuat dari kedua orang itu tidak bisa merasakan auranya lagi. Bagaimana dengan mereka yang kekuatannya berada di bawah Suelong? Mari kita pergi, aku juga tidak dapat merasakan aura orang itu juga. Suelong berkata tanpa daya. Mereka berdua mengangguk dan segera berbalik pergi. Suelong juga berniat pergi, tiba-tiba ia sedikit melirik ke arah belakang dan jejak kecurigaan muncul di matanya. Tapi pada akhirnya ia juga pergi karena tidak menemukan apa-apa setelah mencari sekian lama. Kai menggunakan teknik teleportasinya menuju ke dalam hutan Yage berada di pinggiran sungai. La menyuruh 3 istrinya beristirahat terlebih dulu sementara ia menangkap ikan di dalam sungai. Hiya. Hanya dengan lambaian tangan, puluhan ekor ikan tiba-tiba mengamuk tak terkendali dan menyerang ke arahnya. Kai akhirnya berhasil mengumpulkan 15 ikan sungai dan segera menyiapkan api unggun. Ia berniat bermalam di dalam hutan sekalian untuk memulihkan energi mentalnya. Cian, tugas memasak adalah bagianmu. Yi dan Yola segera menyiapkan tenda, sedangkan aku akan mencari beberapa kayu bakar lagi. Dengan cepat Kai menghilang dan muncul kembali sambil membawa banyak kayu bakar di tangan kanannya. La kemudian meminta izin pada istrinya untuk memulai kultivasi sambil menunggu makan malam matang. Dalam kondisi kultivasinya, Kai terbangun ketika mendapati aroma harum Yage masuk ke dalam hidungnya. Itu membangkitkan asteris makan Kai. Sayang, cepat kemari. Aku sudah selesai menyiapkan makan malam. Cian dengan ringan memanggil, tak lupa juga ia mengeluarkan senyum di wajahnya yang cantik. Sikap seperti ini benar-benar cocok untuk sifatnya yang ceria. Akhirnya malam hari itu, di tengah-tengah hutan, 4 orang saling menyantap makan malam. Suasana di sana dipenuhi dengan kehangatan dan keharmonisan. Yola sudah mengantuk dan segera memasuki tenda. Itu disusul Cian dan Yi. Kai merasa bosan berdiam sendiri di luar, ia kemudian berjalan masuk ke dalam tenda dan tidak lupa juga memasang arai pelindung di sekitar tenda. Bab 117. Upgrade ke versi 1.7. Di dalam hutan, di samping api unggun yang menyala-nyala, terdapat sebuah tenda yang cukup besar, itu mampu menampung 5 hingga 6 orang. Di bagian luar tenda terlihat sebuah pelindung tipis yang mengitari seluruh tenda. Ini adalah pelindung yang telah Kai pasang untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi. Sementara itu, di dalam tenda, Kai sedang berbaring ditemani oleh 3 keindahan di sisinya, tetapi Kai tidak memikirkan tentang melakukan hal itu, karena saat ini situasi mereka belum cukup aman. Walaupun Kai telah memasang arai pelindung, itu hanya cukup untuk menahan serangan seseorang di bawah ranah Holy Emperor. Kai begitu tertekan dalam hatinya,
ada 3 keindahan di sisinya dan ia hanya dapat melihat tetapi tidak dapat menyentuh. Akhirnya malam berlalu dengan sangat cepat, sinar matahari mulai menembus bagian dalam tenda. Itu membangunkan Kai dan ketiga istrinya. "Suamiku, ayo bangun, kita harus pergi ke kota hari ini." Cian yang bangun terlebih dulu, kemudian membangunkan Kai dan juga 2 lainnya. Merasakan ada yang membangunkannya, Kai perlahan membuka mata. "Hoam. Baiklah, kalian bertiga pergilah membersihkan diri terlebih dulu di dalam sungai, sementara aku akan mengemasi barang-barang." Cian mengangguk dan mengajak Yi dan Yola untuk mandi bersama. Setelah mereka selesai mandi, barulah saat Kai untuk membersihkan diri. Di dalam sungai, Kai sudah telanjang bulat. Sungai itu cukup dalam, kira-kira itu memiliki kedalaman sekitar 15 meter. Ketika Kai sudah menyelam ke dalam sungai, ia merasakan adanya fluktuasi energi yang cukup samar menariknya. Entah kenapa ia memiliki perasaan yang familiar dengan energi ini. Karena terlalu penasaran, akhirnya Kai menyelam ke dasar sungai untuk melihat benda apa itu. Benar saja, setelah ia mencapai kedalaman 7 meter, ia melihat sebuah cahaya berkelap-kelip di dasar sungai. Cahaya itu berwarna putih terang, dan itu menyinari daerah sekitar yang mencakup 5 meter jauhnya. Setelah semakin dekat dan dekat, Kai akhirnya menyadari benda apa itu. Ia tidak dapat menahan rasa terkejut dan berteriak dalam hatinya. Fragmen pedang kaisar. Cahaya putih terang itu ternyata adalah sebuah pecahan pedang, dan cahaya putih adalah sisa dari sedikit kekuatan pedang ketika dulu pada masa kejayaannya. Kai dengan buru-buru mengambil pedang itu, tetapi ketika ia hendak mendekat, persepsi ilahinya merasakan adanya suatu bahaya yang bersembunyi tak jauh dari pecahan pedang. Benar saja, setelah jarak Kai dan pecahan pedang hanya terpaut 2 meter. Tiba-tiba aliran air yang ada di dalam sungai bergerak dengan sangat aneh, itu ternyata membentuk sebuah ombak besar di dalam air. Ombak air itu cukup kuat dan bahkan dengan mudah untuk membunuh seorang kultivator ranah Raja Dao. Di balik aliran ombak, ada sebuah binatang laut. Itu terlihat seperti ular tetapi anehnya ada 8 pasang kaki di bagian bawah tubuhnya. Bangsat, hewan aneh apa ini? Kai mengutuk dalam hatinya, ia segera meminta sistem untuk menganalisis hewan tersebut. Analisis. Asteris nama, ras, kultivasi asteris. Kai terkejut sesaat, ia benar-benar lupa untuk mengupgrade sistem ke versi berikutnya. Sekarang semua musuhnya benar-benar sangat kuat, dan sistemnya hanya mampu menganalisa kekuatan musuh di bawah ranah dewa. Berarti makhluk aneh yang sekarang menyerang Kai adakah sesuatu yang telah menembus alam dewa. Bahkan di alam immortal, rata-rata kultivasi seseorang hanya berada di ranah Dao. Orang yang berhasil menerobos ke alam dewa benar-benar jarang ditemui. Mereka yang telah berhasil menembus alam dewa akan masuk di jajaran penguasa di alam immortal. Sial. Kai mengumpat dengan kesal, lah bisa saja mengambil pecahan pedang itu dengan skill teleportasinya, tetapi untuk melarikan diri. Itu sangat tidak mungkin dengan kekuatannya saat ini. Tetapi fragmen pedang Kaisar Bintang benar-benar sangat susah untuk dijumpai. Untuk saat ini, di dalam inventory Kai hanya memiliki 10 pecahan, dan di dasar sungai, sebenarnya terdapat 3 pecahan lain. Ini adalah hari yang beruntung jika tidak ada hewan penunggu di dasar sungai. Dengan berat hati, Kai hanya bisa merelakan pecahan pedang itu dan menunggu hingga dirinya berhasil menerobos ke alam dewa, kemudian kembali untuk mengambil pecahan itu kembali. Biar. Kai segera kembali ke atas, lah mengambil pakaian dan memakainya kembali. Setelah bertemu dengan Yi dan yang lainnya, Kai segera berangkat menuju kota terdekat. Yier, buka status. Asteris nama, Sukai Xian. Umur, 20 tahun. Ras, manusia. Kultivasi, Kaisar Dao Tier 3. Titel, Kaisar Bintang. Tubuh Dewa Kematian,
tubuh naga, tubuh elemen, tubuh roh, tubuh kaisar petir. Teknik teleportasi, langkah angin, pedang langit, pedang pemusnah, 1000 pedang roh. Atribut, api neraka, api Phoenix asterisk asterisk. Point system, 243,55 miliar poin. Poin keterampilan, 1,4 juta poin. Kekayaan, unlimited asterisk. Inventory. Gacha system. Versi sistem, 1.5 asterisk asterisk. Aku masih memiliki 240 miliar poin. Kurasa aku bisa mengupgrade sistem hingga versi 2.0. Kai mengangguk dan segera memberitahu Yi untuk segera mengupgrade sistem ke versi 2.0. Maaf poin Tuan tidak cukup. Jawaban itu segera membuat Kai sangat terkejut. Dulu ketika ia mengupgrade sistem dari versi 1.2 ke versi 1.5, ia hanya membutuhkan sekitar 100 juta poin. Kai tidak bisa menahan diri untuk segera bertanya. Jadi berapa poin yang aku butuhkan untuk mengupgrade ke versi 2.0? Kai GG setidaknya harus memiliki poin sekitar 20 triliun. Untuk saat ini Kai GG hanya dapat meningkatkan sistem ke versi 1.7 dan itu memerlukan 200 miliar poin. Yi menjelaskan secara detail, itu membuat darah Kai mendidih. 20 triliun seberapa banyak binatang buas dan kultivator yang harus ia bunuh. Kai menghela nafas panjang, untuk saat ini ia harus fokus untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Tapi Kai GG jangan khawatir, ketika Kai GG telah melangkah ke alam dewa poin Kai GG akan bertambah dengan cepat. Mendengar kata-kata Yi barusan, mata Kai segera menyala. Yi benar. Jika ia telah memasuki alam dewa, poinnya akan segera bertambah dengan sangat cepat. Karena kekuatan musuh meningkat, penghasilan poinnya juga meningkat. Baiklah, untuk saat ini upgrade terlebih dulu sistem ke versi 1.7. Yi mengangguk dan segera menghilang. Ding, Tuan akan mengupgrade sistem ke versi 1.5 ke versi 1.7, memerlukan 200 miliar poin. YN. Tanpa ragu-ragu, Kai segera mengklik tombol Y. Ding. Sistem dalam proses upgrade. Waktu 719/59. 1 bulan. Kai sedikit terkejut, ketika ia mengupgrade sistem dulu, itu juga membutuhkan 1 bulan sebelum proses selesai. Yi, bisakah aku mempercepat proses upgrade? Kai bertanya. La sangat tidak senang menunggu proses upgrade yang cukup lama. Jika ia bisa mempercepat proses, kenapa tidak? Bisa Kai GG, kamu tinggal menukar poin sistem ke dalam poin percepat. 1000 poin sistem sama dengan 1 poin percepat. 1 poin percepat sama dengan 1 jam. Kai mengangguk dan segera menukar 1 juta poin sistem ke dalam poin percepat. Ding. Apakah Tuan ingin menggunakan 720 percepat? YN. Kai dengan sangat cepat menekan tombol Y, dan sebuah sinar terang yang menyilaukan, itu membuat Kai menutup matanya. Hingga setelah sistem berakhir, sebuah suara seperti anak kecil dapat terdengar di telinga setiap orang. Kakak, akhirnya aku mempunyai tubuh sepertimu hehehe. Bab 118. Yui. Ding. Sistem berhasil di-upgrade ke versi 1.7. Mendapatkan 250 miliar poin. Fitur baru terbuka, senjata ilahi tingkat menengah sudah ada di toko sistem, ruang latihan terbuka, pohon poin sudah terbuka. Tepat ketika pemberian sistem terdengar, muncul seorang gadis kecil entah dari mana. Dia berusia sekitar 5-6 tahun. Fitur wajahnya benar-benar imut dengan 2 lesung pipi di wajahnya. Rambutnya berwarna silver, dia juga memiliki 2 buah dada yang sedang tumbuh, itu begitu kecil hingga hampir tidak dapat disentuh. Kakak, akhirnya aku mempunyai tubuh sepertimu hehehe. Gadis kecil itu mengeluarkan sebuah suara imut. Kai tersentak kaget, begitu juga dengan Yola dan Cian. Sayang, siapa gadis kecil ini?
Yola bertanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Sebelum Kai dapat menyelesaikan kata-katanya, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Yi pernah mengatakan bahwa selain dirinya, ia juga mempunyai adik. Itu masih dalam bentuk sebuah sistem dan belum memiliki tubuh. Hanya dengan mengupgrade sistem ke versi tertentu, adiknya akan memiliki sebuah tubuh. Jangan-jangan dia, Kai menduga dalam hatinya. Setelah itu Yi mulai muncul secara tiba-tiba. Yui, cepat kemari dan memperkenalkan dirimu pada semua orang. Yi berkata dengan lembut sambil menarik tubuh Yu ke sisinya. Halo kakak-kakak sekalian, aku bernama Yui, semoga kita bisa berteman dengan baik di masa depan. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan sangat baik, itu benar-benar menampilkan sikap yang sangat imut. Yui merupakan nama yang Kai berikan dulu, itu ketika Kai sedang bertanya pada Yi tentang adiknya. Selesai memperkenalkan dirinya, Yui memandang Kai dengan tatapan aneh. Ia kemudian mendekat ke arah Kai dan mengendus-endus tubuh Kai menggunakan hidungnya. Wah, kakak laki-laki, bau milikmu sangat enak. Yui berkata dengan wajah polosnya. Ia benar-benar tidak memahami apa yang baru saja ia katakan. Haha, Kai tersenyum melihat tingkahnya. Kemudian ia mencubit pipi Yui yang empuk dan bertanya, apakah Yui lapar? Ya, lah mengangguk sebanyak 3 kali. Kai kemudian menangkap beberapa ayam hutan, setelah itu ia meminta ketiga istrinya dan juga Yui untuk menunggu sebentar sebelum ia menyiapkan makanan. Selang beberapa menit berlalu, tercium bau harum berasal dari tempat Kai memanggang ayam, itu benar-benar enak dan membuat seseorang menjadi lapar. Kakak, kapan kita makan? Yui menggoyangkan badan Yi dan dengan tidak sabar bertanya. Sebentar lagi, apakah Yui benar-benar lapar? Yui tersenyum menanggapi sikap manja adiknya. Semua orang menunggu di bawah pohon dengan angin sepoi-sepoi yang membuat mereka mengantuk. Ayo, cepat kemari makanannya sudah siap. Kai berjalan mendekat sambil membawa satu piring besar di tangannya. Semua orang menelan ludah, melihat masakan yang berada di atas piring. Sementara itu, Yui yang sudah lapar dari tadi mengeluarkan air liur di sudut bibirnya. Ini membuat semua orang tertawa dalam hatinya. Akhirnya tak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk menghabiskan makanan bersama, dan yang paling adalah bahwa Yui benar-benar menghabiskan hampir setengah dari makanan yang Kai buat. Itu setidaknya cukup untuk makan selama 2 hari. Kakak laki-laki, ini benar-benar enak. Terima kasih Muach. Yui mendekat dan memberikan sebuah ciuman manis kepada Kai sebagai rasa terima kasih, itu tepat di pipi kanannya. Semua orang memandang ke arah Kai dengan tatapan aneh, dalam hati semua orang mereka berkata. Hi, dasar lolicon. Kota Langit Biru. Itu merupakan salah satu kota yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Yeti, itu merupakan salah satu kerajaan yang berada di bawah pimpinan manusia. Manusia yang berada di alam immortal memiliki kekuatan yang sangat lemah jika dibandingkan dengan ras lain. Itu karena ras lain memiliki konstitusi khusus yang meningkatkan kekuatan. Jika seseorang memiliki konstitusi khusus, mereka akan lebih kuat dari seseorang tingkatan yang sama. Orang yang memimpin di kota langit biru berada di ranah emperor, jika itu berada di alam immortal. Statusnya akan lebih tinggi dari seorang kaisar. Di gerbang masuk kota, ada sebuah gerombolan orang. Itu berjumlah sekitar 5 orang. Ketika mereka hendak memasuki kota, penjaga dengan tiba-tiba mengarahkan senjata untuk menghadangnya. Jika ingin masuk, bayar 2 batu roh setiap orang. Penjaga itu dengan sombong berkata, 2 batu roh setiap orang. Mereka berjumlah 5, bukankah itu jika ditukar dengan emas akan menghasilkan 100.000 koin emas? Walaupun Kai sangat kaya, tetapi ia tidak akan membuang-buang-buangnya dengan hal yang tidak perlu. Tepat ketika dirinya mengerutkan kening, seseorang pemuda yang mengendarai sebuah badak, melaju dengan cepat memasuki kota.
Anehnya penjaga itu tidak menghentikannya dan malah membungkuk memberi hormat. Kenapa kalian tidak menarik biaya masuk dari mereka tetapi menarik biaya masuk dari kami sebesar 2 batu roh? Yola berkata dengan sangat marah. Bah, kamu tahu apa? Dia adalah Tuan Muda Ye, salah satu dari 4 orang berbakat di Kota Langit Biru, sedangkan kalian PF hanya sekumpulan badut. Penjaga itu tidak bisa menahan tawa ketika mengejek Kai dan para istrinya dengan sebutan badut. Wajah para istri Kai tertutup oleh sebuah kerudung, jadinya wajah cantik mereka benar-benar tidak terlihat. Kamu, Yola benar-benar sangat marah kali ini, jika bukan fakta bahwa mereka baru saja datang ke alam immortal dan kultivasinya masih sangat rendah. Ia benar-benar akan menamparkan mulut penjaga ini hingga tidak bisa berkata lagi. Sudah-sudah, Yola sayang kamu kemari, hanya 10 batu roh tidak perlu marah seperti itu. Kai mengambil 10 batu roh dari inventori dan menyerahkannya pada penjaga. Ketika dirinya hendak melangkah masuk ke dalam kota, penjaga itu sekali lagi menahan langkahnya dan berkata suara mengancam. Aku lihat para wanita di belakangmu memiliki tubuh yang cantik, bolehkah aku melihatnya? Penjaga itu berkata tetapi tidak bisa menyembunyikan ekspresi mesum di wajahnya. Kali ini Kai benar-benar sangat marah, membiarkan penjaga itu mengambil 10 batu roh dari dirinya karena fakta bahwa ia baru saja tiba di alam immortal dan tidak tahu berapa harga untuk memasuki sebuah kota. Tetapi sekarang penjaga itu berniat melecehkan istrinya secara terang-terangan, darah di dalam diri Kai benar-benar mendidih karena amarah. Berhenti, jika kamu masih ingin hidup jangan pernah berani menyentuhnya. Kai berkata dengan dingin, tetapi itu tidak menutupi jejak kemarahan di matanya. Bah, kamu sudah memiliki 2 lainnya di sisimu, jangan terlalu serakah. Penjaga itu tidak menghiraukan apa yang baru saja Kai katakan dan mulai menggerakkan tangannya untuk menyentuh tubuh Yola. Kamu benar-benar cari mati. Kai mendengus dengan dingin, niat membunuh merembes keluar dari tubuhnya. Bab 119. Cincin Hitam. Penjaga itu menunjukkan ekspresi cabul ketika melihat tubuh menggoda Yola. Kai meraung dengan marah kemudian melepaskan pukulannya yang berisi kekuatan seorang kaisar Dao. Akhirnya, bam! Tubuh penjaga itu terlempar dengan 3 tulang rusuknya remuk, dia mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Kai tidak berhenti begitu saja, karena dia berani memiliki niat jahat pada istrinya. Kai hanya bisa membuatnya lebih buruk daripada kematian. 1. Kai berjalan mendekat ke tubuh penjaga yang sudah tidak mampu berdiri lagi, kemudian ia mengangkat kakinya dan menginjak tangan dari penjaga gerbang dengan sangat keras. Itu membuat cetakan di dalam tanah. RGGH. Penjaga itu berteriak dengan sangat keras sehingga menarik perhatian semua orang. Hei, hei, ada seseorang yang membuat keributan di sana, ayo lihat. Baiklah. Sementara itu, setelah Kai menginjak kaki penjaga hingga patah, ia segera menarik tangan penjaga yang berniat ia gunakan untuk melecehkan istrinya. Menarik jari penjaga dan mematahkannya, setiap jari penjaga yang sudah patah itu membuat suara klak. Pah! Setelah ke-10 jari penjaga sudah patah, Kai menyembuhkan lagi dan mulai mematahkan kembali jari penjaga itu. Sedangkan penjaga sudah menangis dan meminta ampunan, tetapi Kai tidak menghiraukan dan terus mematahkan jari tangan penjaga gerbang. Kamu berani memiliki niat jahat pada istriku. Sekarang rasakan akibatnya. Melihat keseluruhan kejadian itu, semua orang mengeluarkan keringat dingin, bukankah orang itu terlalu kejam? Tetapi tidak ada seorang pun yang berniat membantu. Ketiga istri Kai kemudian merasa bahwa hukuman itu sudah cukup dan berjalan mendekat ke arah Kai dan berusaha menenangkannya. Sayang, itu sudah cukup. Yola berkata dengan lembut, jejak perasaan hangat dalam hatinya membuatnya memerah. Kakak, pukuli kepala orang itu menjadi babi,
biarkan semua orang tahu seberapa kuat kakak laki-laki itu. Sedangkan kata-kata Yui membuat ketiga istri Kai terkejut. Anak kecil, kamu tahu apa? Kai akhirnya mulai tenang, dan melepaskan pukulan terakhirnya ke wajah penjaga gerbang. Itu membuatnya terpental jauh hingga menabrak tembok kota. Ayo pergi. Ketiga istrinya mengangguk dan segera berjalan masuk ke dalam kota. Sementara itu, orang-orang yang melihat kejadian barusan mulai berbicara dengan temannya masing-masing. Bukankah orang tadi terlalu kejam? Aku bahkan sampai mengeluarkan keringat dingin melihat seluruh kejadian tadi. Apa kau idiot? Jika seseorang memiliki niat untuk melecehkan istrimu, apa yang akan kau lakukan? Kai sudah masuk ke dalam kota. Kota itu tidak terlalu ramai karena tempatnya sendiri cukup jauh dari beberapa kota besar lainnya. Kai berhenti tepat di sebuah penginapan besar. Itu terlihat cukup mewah. Kai bertanya terlebih dulu pada istrinya dan mereka akhirnya setuju untuk menginap di sana. Kai membayar 1 buah batu roh untuk biaya menginap selama 1 minggu. Kai hanya memesan 1 buah kamar, tetapi kamar itu begitu besar hingga akan muat hingga 10 orang. Kai merebahkan dirinya di atas kasur, sedangkan ketiga istrinya berniat untuk pergi berbelanja. Kai sudah memberikan banyak sekali batu roh pada masing-masing istrinya. Itu setidaknya bernilai 100 juta batu roh setiap orang. Kai juga tidak perlu khawatir jika ada bahaya, karena ada Yi bersama mereka. Karena bosan tidak dapat melakukan apapun, Kai berniat untuk pergi keluar mencari sesuatu. Jika seseorang yang sudah berada di ranah Raja Dao ke atas, pil bukanlah sesuatu yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Itu memerlukan sebuah energi alam yang disebut Ki Asal. Setidaknya pil kelas ilahi itu cukup mampu untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Karena pil ilahi memiliki Ki Asal yang berlimpah. Kai berjalan-jalan mengitari setiap toko yang ada, dan tidak ada satupun dari mereka yang membuatnya tertarik. Tepat ketika Kai berada di depan toko tua, ia melihat seorang pria tua dengan pakaian compang camping duduk sambil mengamati dagangannya. Ada beberapa benda yang dijual oleh pria itu, setidaknya dari mereka ada sebuah peta kotor dan terlihat sangat tua. Pak tua, berapa harga peta itu? Ucap Kai bertanya dengan sopan. Wajah pria tua itu tertutup oleh rambut putih panjang sehingga seseorang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Pria itu kemudian mengangkat 1 jarinya. Kai mengira bahwa harga peta tersebut hanyalah 1 batu roh, kemudian ketika ia menyerahkan batu roh kepada pria tua, dia menggelengkan kepalanya. 1 juta. Pria tua itu berkata dengan suara yang sangat pelan dan itu cukup serak. Persetan, apakah kamu ingin merampok di siang bolong? Kai mengutuk dalam hatinya, walaupun kekayaannya tidak terbatas. Ia tidak akan membuang-buang uangnya untuk hal yang tidak berguna. Pak tua, sebelum itu bolehkah aku memegang peta harta itu? Aku hanya ingin melihat-lihat sebentar. Pria tua itu mengangguk sebagai jawaban. Kemudian Kai dengan cepat mengambil peta tua dan segera menyuruh sistem untuk menyalin keseluruhan peta. Ding! Peta berhasil disalin. Kai begitu gembira dalam hatinya, sistem benar-benar membantu dirinya. Ia tidak perlu mengeluarkan uang untuk barang yang tidak perlu. Setelah itu, Kai meletakkan kembali peta dan melihat barang lain. Semua barang yang diperdagangkan oleh pria tua itu semuanya sangat tua persis seperti dirinya. Kai tidak dapat melihat apapun yang istimewa dari semua benda itu, tetapi anehnya institusinya mengatakan bahwa semua barang itu bukan barang biasa. Sistem pindai barang yang lain. Ding. Memulai proses. Asteris nama, cairan jiwa. Jenis, artefak sekali pakai. Kelas, ilahi tingkat rendah asteris nama, rantai pengikat dewa. Jenis, senjata rusak. Kelas, ilahi tingkat tinggi asteris nama, langkah bayangan. Jenis keterampilan bela diri.
Kelas ilahi tingkat tinggi ***. Kai sangat terkejut ketika selesai membaca semua penjelasan yang sistem berikan padanya. Sebenarnya barang-barang itu adalah sebuah harta yang tidak ternilai harganya. Harta tingkat ilahi merupakan sebuah harta yang sangat langka di alam kultivator, sangat sedikit orang yang memiliki harta tersebut. Karena Kai dapat menemukan 3 harta kelas ilahi dalam waktu yang bersamaan, itu menandakan betapa beruntungnya dirinya. Kai mengalihkan pandangannya ke arah pria tua itu. Kai mulai mencoba-coba menebak siapa sebenarnya identitas dari pria tua misterius tersebut. Tetapi setelah mengamati untuk waktu yang lama, Kai tidak menemukan adanya keistimewaan dari pria tua tersebut. "Pak Tua, aku ingin membeli 3 barang ini, untuk peta tadi aku tidak berminat lagi untuk membelinya." Kai berkata, ia sangat gembira kali ini. "Baik, 10 juta batu roh, untuk mereka semua." Pria tua itu berkata acuh tak acuh. "Hanya 10 juta, bukankah itu terlalu murah?" Kai tertawa dalam hatinya, hari ini merupakan hari paling beruntung dalam hidupnya. Kai kemudian mengambil 10 juta batu roh dari inventori dan memasukkan itu semua ke cincin ruang. Setelah itu dirinya menyerahkan cincin ruang pada pria tua pemilik toko. Tepat ketika Kai hendak pergi, sebuah energi tak dikenali menari dirinya. Itu memiliki tekanan dan niat membunuh yang membuat seluruh tubuh Kai bergidik sangat ngeri. Lah berbalik dan pandangannya berhenti tepat di sebuah cincin hitam. Kai tidak merasakan adanya hal yang istimewa darinya. Tetapi niat membunuh yang barusan ia rasakan adalah nyata. Sistem pindai cincin itu memulai proses. Terjadi kesalahan, mohon tunggu. Ding. Error. Sistem tidak berhasil memindai cincin itu. Bab 120. Iblis Pedang. Error. Apa yang sedang terjadi? Kai bertanya-tanya dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya ia mendapati bahwa sistemnya error. Karena alasan yang tidak ia ketahui, sistemnya tidak dapat memindai cincin hitam yang ada dalam dagangan pria tua itu. Benda yang dapat menjadikan sistem menjadi error, jelas bukanlah benda biasa. Itu adalah harga yang tidak ternilai. Kai menjadi begitu bersemangat. Tanpa berlama-lama lagi dia segera bertanya pada pria tua pemilik toko. "Pak Tua, berapa harga untuk cincin ini?" Kai berkata sambil menunjuk ke arah cincin hitam. "Ini, haha, kau bisa memilikinya asalkan kamu bisa menahan satu serangan dariku." Pria tua itu tertawa kemudian berdiri menggunakan sebuah tongkat kayu. Kai menggunakan kekuatan dan melihat bahwa pria tua itu tidak memiliki ki sama sekali, tetapi insting bertarungnya mengatakan bahwa akan ada bahaya yang mendekat. Lah menganggap pria tua itu dengan serius, kemudian mengaktifkan titel Kaisar Bintang dan juga naga daunnya. Kekuatan Kai saat ini melonjak sekali lagi, dan hampir menyamai seorang Holy Emperor tingkat tinggi. Ditambah lagi kekuatan fisik tubuhnya yang begitu kuat. Seharusnya tidak cukup sulit untuk menahan serangan itu. Sesaat ketika dirinya bersiap untuk menahan serangan, sebuah tingkat dengan sangat cepat menyerang ke arah dadanya. Itu begitu cepat sampai bahkan Kai tidak dapat melihat gerakannya sepenuhnya. Tanpa ragu-ragu, Kai segera menggunakan kedua tangan untuk menahan serangan dan terjadilah sebuah ledakan diikuti oleh suara tulang yang patah. Kai terpental begitu jauh hingga menabrak 5 bangunan rumah. Seluruh tubuhnya mati rasa dengan rasa sakit dapat ia rasakan di sekujur tubuhnya. Sebuah aliran hangat terasa di dalam tenggorokan. Ketika Kai membuka mulutnya sebuah darah segar mengalir keluar. Kai begitu beruntung dapat menahan serangan itu. Jika ia tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bertahan, seluruh tubuhnya benar-benar akan hancur tak bersisa. Serangan yang pria lakukan padanya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang demigod, itu setidaknya lebih tinggi hingga Kai hanya bergidik ngeri ketika memikirkannya. Lah juga akhirnya menyadari bahwa barang yang barusan ia beli ternyata hanyalah sampah di matanya. Sama seperti ekspresi yang Kai tunjukkan,
Pria tua itu melotot di mana tubuh Kai berada, matanya yang tertutup oleh rambut putih tiba-tiba menyala, dan ia dengan keras berkata, "Haha, akhirnya ada seseorang yang sangat berbakat di alam kecil ini. Ramalan yang orang itu tunjukkan padaku memang tidak salah." Pria tua itu menghilang dengan sangat cepat, itu bahkan sama seperti teleportasi yang Kai miliki. Tiba-tiba tubuh pria tua itu muncul tepat di hadapan Kai dan dengan gembira berkata, "Anak muda yang begitu berbakat, apakah kamu bersedia menjadi muridku?" Belum selesai untuk menyembuhkan seluruh tubuhnya menggunakan tubuh naga, Kai mendapati sebuah pertanyaan yang tidak masuk akal yang baru saja ia dengar. "Pak tua, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak berminat memiliki guru." Kai dengan susah payah bangkit dan menolaknya secara sopan. Memang benar, dengan adanya sistem di sisinya, Kai benar-benar tidak memerlukan seorang guru. Pria tua itu tidak marah ataupun kecewa, ia kemudian mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepada Zukai. "Anak muda, ambillah pil ini." Pil itu berwarna coklat kehitaman, hanya dengan mencium aromanya saja, Kai sudah dapat menebak bahwa pil ini bukanlah pil biasa. Kai mengambil dan dengan cepat segera menelan pil itu. Kai tidak ragu karena bila pria tua itu berniat membunuhnya, lah dapat membunuh Kai sedari tadi. Akhirnya setelah pil larut ke dalam perut dan menyebar ke seluruh tubuh, luka yang Kai alami perlahan pulih. Bukan hanya itu, kultivasinya juga meningkat sebanyak 3 secara berturut-turut. Kaisar Dao Tier 4 merasa tubuhnya dipenuhi energi, dan juga tubuhnya sudah tidak sakit lagi. Kai mengungkapkan ekspresi gembira, pil barusan adalah sebuah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan di toko sistem tidak memiliki pil seperti itu. Kai menebak-nebak dalam hatinya, siapa sebenarnya identitas pria tua itu. "Bagaimana? Apakah kamu masih tidak mau untuk menerimaku sebagai gurumu?" Melihat ekspresi kaget di wajah Zukai, pria tua itu mengungkapkan ekspresi bangga dalam hatinya. "Sebelum itu, bisakah aku tahu nama senior ini?" Pria tua itu berpikir seakan-akan ia telah melupakan namanya sendiri. "Entahlah, aku sudah lupa, tetapi orang biasanya memanggil diriku Iblis Pedang." Iblis Pedang. Bukankah nama itu terlalu keren untuk orang tua seperti dia? Setelah berpikir untuk waktu yang cukup lama, Kai akhirnya mendapatkan kesimpulan. "Senior tua, bolehkah aku izin terlebih dulu pada istri-istriku?" Pria tua itu mengangguk. Setelah mendapatkan persetujuan dari pria tua, Kai segera menghilang dari tempatnya berada. Teleportasi. Hehe, ternyata ada orang selain dirinya di dunia ini yang memiliki teknik itu. Tepat setelah kepergian Kai, pria tua itu terkejut melihat teknik yang baru saja Kai tunjukkan. Di dalam penginapan, tepatnya di dalam kamar yang telah Kai pesan. 4 orang sedang asik bermain masing-masing. Yola dan Yui sedang asik bermain sebuah permainan ular tangga, sedangkan Yi dan Qian sedang membicarakan sesuatu sambil tertawa. Di samping tempat tidur, Kai tiba-tiba muncul dan mengagetkan mereka berempat. "Halo ketiga istriku yang manis. Apakah kalian bersenang-senang selama berbelanja tadi?" Kai mengungkapkan senyuman manis sambil berkata. Mereka semua mengangguk dan merasa bingung dengan kemunculan Kai yang tiba-tiba. "Suamiku, apakah kamu memiliki sebuah masalah?" Qian yang sudah hidup bersama dengan Kai selama 17 tahun sangat mengerti tentang tingkah lakunya. "Benar, sebenarnya seorang pria tua yang misterius ingin aku menjadi muridnya. Apakah di antara kalian ada yang keberatan?" Mereka bertiga saling menatap, dan Yi menjawab dengan suara lembut, "Apakah hanya itu saja Kai Gege? Jika Kai Gege ingin menjadi muridnya, kenapa harus meminta pendapat kami terlebih dulu? Itu adalah kebebasan yang Kai Gege miliki untuk memilih." Kai sangat senang mendengar respon istrinya. Sebagai hadiah, Kai mendekat dan mencium kening ketiga istrinya.
Mereka bertiga senang tetapi Yui yang merasa diacuhkan mulai mengerutkan kening sambil cemberut. Kakak laki-laki, kenapa hanya mereka saja yang mendapat hadiah? Kemari dan berikan Yui hadiah juga. Mendengar kata-kata yang barusan Yui ucapkan, Kai hanya menghela nafas panjang. La berjalan mendekat ke arah Yui dan menciumnya juga. Semua orang menjadi senang. Sementara itu, pria tua itu yang sudah menunggu cukup lama di pasar tiba-tiba menyadari adanya sebuah energi spiritual mengungkap senyuman tajam. Akhirnya dia datang. Bab 121. Kembali ke dalam sungai. Benar saja, tepat setelah pria tua yang mengaku dirinya sebagai iblis pedang selesai berkata. Kai muncul secara tiba-tiba tepat di depan dirinya. Bagaimana? Baiklah, aku bersedia menjadi muridmu. Kai berlutut dan segera memberi hormat kepada gurunya. Saya memberi hormat kepada guru. Alasannya cukup sederhana saja, walaupun ia memiliki sistem di sisinya, ada banyak musuh yang jauh dan jauh lebih kuat dari dirinya. Setidaknya dengan iblis pedang sebagai gurunya, jika ia dalam bahaya bukankah gurunya akan pergi untuk menolongnya? Juga, pil yang baru ia telan tadi merupakan sebuah pil di tingkat yang lebih tinggi dari kelas ilahi. Jujur saja, Kai merasa bahwa orang tua ini bukan berasal dari alam immortal. Jadi guru, apa yang pertama kali ingin kamu ajarkan padaku? Kai bertanya dengan tidak sabar, ini adalah pertama kalinya ia memiliki seorang guru ketika ia bereinkarnasi. Kurasa dengan menilai kekuatanmu tadi, kamu telah mengolah fisik naga, jadi aku tidak perlu mengajari kamu teknik fisik lain, juga kamu telah menguasai penguasaan Ki dengan baik. Aku juga tidak perlu mengajarinya lagi. Sejujurnya aku tidak perlu mengajarimu apa-apa. Ucapan yang baru saja gurunya katakan seolah-olah menjadi sambaran petir di kepalanya. Tadi dia memaksanya untuk menjadi muridnya. Sekarang ia benar-benar tidak ingin mengajarinya apa-apa. Bukankah itu sangat konyol? Kai juga cukup terkejut ketika gurunya tahu bahwa ia mengolah fisik naga. Kalau begitu, aku hanya akan mewariskan garis keturunan milik sekte tempat aku belajar dulu. Itu disebut sebagai salah satu dari 10 garis keturunan terkuat di alam dewa. Setetes darah keluar dari dahi pria tua. Anehnya garis keturunan berwarna abu-abu dan mengandung sebuah energi misterius di dalamnya. Garis darah ini akan aktif setelah kamu menerobos ke alam dewa. Ucap iblis pedang, setelah itu dia memberikan Kai puluhan pil dalam botol giok. Kalau begitu muridku, aku akan menunggumu di alam dewa haha. Pria tua itu menghilang seketika diikuti oleh sebuah tawa yang aneh. Kai menghela nafas panjang dan segera kembali ke penginapan. Malam harinya, setelah Yui tidur dengan lelap, Kai langsung melakukan rutinitas malam bersama dengan ketiga istrinya. Setelah ketiga istrinya benar-benar sudah terkulai las di atas kasur, Kai berhenti dengan nafasnya yang sudah terengah-engah. Esokan paginya, Kai terbangun dan segera mencari tempat yang nyaman untuk berkultivasi. La telah meminta istrinya dan juga Yui untuk masuk ke dalam dunia jiwa karena perjalanannya selanjutnya akan benar-benar berbahaya dan Kai juga tidak memiliki keyakinan penuh untuk melindungi ketiga istrinya. Setelah meninggalkan kota, Kai berjalan ke arah utara. Ini adalah tempat yang ditunjukkan peta kuni yang ia curi dari gurunya. Menurut pengamatannya, jalan-jalan yang harus ia lalui untuk sampai ke sana haruslah cukup jauh. Kai harus melewati puluhan kerajaan hingga tiba di lembah naga suci. Tempat itu adalah tempat terlarang bagi suku ras naga, bahkan patriark mereka sendiri tidak berani menjelajahi tempat itu secara langsung. Hari demi hari telah berlalu, tepat setelah malam hari, Kai berhenti dan beristirahat dan mulai berkultivasi. Menjelang pagi hari, Kai berhenti berkultivasi dan melanjutkan perjalanan. Itu terus ia lakukan selama 1 bulan penuh. Dengan bantuan dari pil yang gurunya berikan kecepatan kultivasi Kai meningkat secara gila-gilaan,
sekaranglah sudah berada di ranah Holy Emperor Tier 1 akhir dan sebentar lagi akan memasuki Tier 2. Setelah dihitung secara keseluruhan, fisik naga, tubuh Dewa Kematian, dan tubuh istimewa Kai yang lain ditambah dengan titel Kaisar Bintang, kekuatan Kai setidaknya setara dengan Dewa tingkat 5. Saat dalam perjalanannya, Kai tiba-tiba teringat sesuatu. Pecahan pedang Kaisar. Tepat setelah Kai tiba di alam immortal, La menemukan salah satu pecahan pedang Kaisar Bintang yang ada di dalam sungai. Itu dijaga oleh sebuah binatang buas yang kekuatannya setara dengan Dewa tingkat 5. Saat ini kekuatan yang Kai miliki juga menyamai seorang Dewa tingkat 5, ia memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan monster itu. Kai berhenti dan menggunakan skill teleportasi untuk kembali ke sungai tempat ia dulu mandi. Dengan cepat, tubuhnya berubah menjadi bayangan putih. Di pinggiran sungai, terdapat sebuah pohon tinggi dengan dedaunan yang sangat lebat, tempat itu sangat cocok untuk dijadikan tempat istirahat. Di samping pohon itu tiba-tiba muncul Kai yang tadi menggunakan skill teleportasi. Ia melihat ke arah sungai dan tidak menemukan adanya fluktuasi energi. Kai melepas seluruh bajunya dan segera melompat terjun ke dalam sungai, sama seperti sebelumnya, ketika ia berada di kedalaman 10 meter, muncul seekor ular yang luar biasa besar dengan 8 pasang kaki di bawah tubuhnya. Yui, analisis. Ding. Nama, ular berkaki ras, setengah naga. Kultivasi, Dewa tingkat 5 akhir Tier 1, awal. Tier 2, menengah. Tier 3 banding 3, akhir. Benar saja, setelah Kai membaca analisis yang sudah terlihat, ia sangat terkejut dengan tingkat kekuatan ular itu. Apalagi dia juga memiliki ras setengah naga. Berarti kulit itu sama kerasnya dengan seekor naga. Ini cukup sulit dikalahkan. Kai membuka toko sistem dan dengan cepat membeli artefak yang bisa membuatnya bergerak bebas dan bernafas di air. Karena jika tidak, mengalahkan binatang itu hanyalah omong kosong. Setelah membeli artefak yang Kai inginkan, sebuah berwarna biru mengelilingi seluruh tubuh Kai. La segera mengambil pedang Thunderbird dari inventory dan segera melesat ke depan dengan kecepatannya. Setelah jarak antara dirinya dan binatang buas terpaut beberapa meter, Kai mengayunkan pedangnya ke arah depan. Itu membentuk sebuah gelombang air dan juga terdapat beberapa niat membunuh dalam serangannya. Tidak seperti yang Kai harapkan, bahkan ketika ular itu terkena tebasan pedangnya, tidak ada bekas luka sedikit pun yang tercipta. Seolah-olah kulit ular itu sekeras berlian. Setelah menerima serangan dari Kai, ular itu meraung dengan marah, matanya menjadi merah dengan tatapan penuh niat membunuh yang ia arahkan pada Kai. Greaha, manusia, beraninya kau datang kembali ke sini, jika aku tidak bisa membunuhmu. Maka aku tidak akan memiliki kebanggaan lagi sebagai seorang naga. Ular itu berkata dengan suaranya yang dingin. Naga, bukankah kau hanyalah seekor ular kecil? Ucap Kai dengan mengejek kemudian ia membuat ekspresi jijik sambil menatap ular. Manusia, matilah. Ular itu mengayunkan ekornya yang besar dan panjang, itu dengan cepat mengarah kepada Kai dengan kecepatan yang sangat cepat. Walaupun ini berada di air, kecepatan ular itu tidak berkurang. Teknik pedang pemusnah, gerakan ke-7. Kai menggenggam erat pedangnya dengan kedua tangan, ia kemudian mengaktifkan titel Kaisar Bintang yang membuatnya fisiknya berubah total. Bola matanya berubah menjadi warna putih memandang ke arah ular berkaki seolah-olah memperlakukannya seperti seekor ular kecil. Sementara itu, seluruh badan ular berkaki bergetar hebat, dia menunduk sambil berkata dengan tergagap-gagap, ***. Tuan Kaisar Bintang. Bab 122. Bawahan baru. Melihat ular itu gemetar ketakutan, Kai mengeluarkan ekspresi yang aneh. Sebelum ia mengaktifkan titel Kaisar Bintang, binatang itu begitu sombong dan sangat bangga akan dirinya. Apakah kau mengenaliku?
Meskipun Kai sudah tahu jawabannya, ia masih tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya. Ular berkaki yang saat ini berada di depan Kai sekiranya adalah binatang kuno, jika Kai bisa mendapatkan bawahan seperti dirinya itu akan meningkatkan kekuatan pasukan yang ia miliki. Ia juga dapat kembali membentuk sebuah kekaisaran yang hanya dihuni oleh para binatang seperti yang Kaisar Bintang lakukan dulu. Betapa indahnya itu. Ular berkaki mendapatkan pertanyaan dari Kai dan dengan tubuhnya bergetar ia menjawab dengan terbata-bata, "Li." Iya, Kaisar Bintang adalah pemimpin dari kami ras binatang, bahkan leluhur saya adalah salah satu pengikut Kaisar Bintang di masa lalu. Kai bersikap sangat tenang tetapi dalam hatinya ia begitu senang, hehe aku mendapatkan bawahan baru. La memandang ular berkaki dan berkata, jadi, apakah kamu juga bersedia menjadi pengikutku? Ular berkaki empat linglung sejenak, tetapi perasaan itu segera menghilang dan dengan dingin mulai menjawab, maaf Tuan Kaisar, aku memiliki sumpah pada diriku sendiri untuk tidak pernah tunduk kecuali orang itu lebih kuat dariku. Walaupun leluhurnya adalah salah satu pengikut dari Kaisar Bintang, tetapi ular berkaki tetap bersikeras untuk tidak tunduk pada orang yang kekuatannya lebih lemah darinya. Begitu ya, baiklah, mari kita lanjutkan pertarungan tadi. Kai begitu bersemangat sambil memegang pedang Thunderbird di tangan kanannya, tubuhnya mengeluarkan cahaya biru, kemudian segera memasuki pedang yang ia genggam dan membuatnya bersinar. Pedang pemusnah, gerakan ketiga. Aliran air terbelah menjadi dua, dan serangan yang Kai lakukan mengarah ke ular berkaki dengan cepat membuat sebuah kilatan pedang berelemen air. Ular berkaki begitu kaget, bagaimana anak ini bisa begitu kuat dengan cepat. Tetapi karena ada serangan yang sangat kuat mengarah kepadanya, pikiran itu seketika hilang. Kulitnya yang berwarna hijau terkelupas. Kemudian muncul sebuah sisik berwarna perak seperti layaknya sisik naga. Bang! Ketika sisiknya dan serangan Kai saling bentrok, timbul ledakan keras membuat air yang di sekitar menguap. Melihat hal itu, sebuah ide muncul di kepala Kai. Kenapa aku begitu bodoh? Kai melayang tinggi keluar dari dalam air, kemudian muncul dua api berbeda warna di kedua telapak tangannya. Ia menggabungkan dua api itu sehingga membentuk sebuah api baru yang lebih kuat. Setelah api baru terbentuk, Kai melemparkannya ke dalam sungai dan seperti yang Kai harapkan, air sungai langsung menguap dan hanya dalam waktu singkat seluruh sungai mengering tanpa menyisakan air sedikit pun. Haha, sekarang seluruh sungai sudah mengering, kini kita seimbang. Kai tertawa terbahak-bahak dan kembali ke dalam pandangannya yang fokus dan penuh konsentrasi. La memutar pedangnya ke belakang dan seketika menghilang dari tempatnya berada dan muncul kembali di belakang ular. Pedang pemusnah, gerakan ketujuh. Pedang Thunderbird membentuk beberapa kilatan cahaya pedang secara bergantian menyerang ular berkaki hingga tidak dapat menyerang balik. Pedang pemusnah, gerakan kelima. 10 kilatan itu akhirnya menjadi satu dan menyerang ular berkaki secara bersamaan, itu menimbulkan kerusakan destruktif yang sangat kuat hingga membelah tanah sejauh 200 meter jauhnya. Noda darah mengalir deras di perut ular berkaki, dia mengernyit karena tidak dapat membalas sama sekali, bahkan dengan perubahan fisiknya, Kai masih dapat melukainya dengan kejam. Sedari tadi, ular berkaki sudah tahu bahwa Kai hanya menggunakan 75% dari kekuatan aslinya. Ia begitu kagum dan dengan buru-buru ia bersujud dan menerima Kai sebagai tuannya. Saya bersumpah setia pada Tuan Kaisar. Kai mengangguk puas dan melirik ular berkaki bertanya, siapa namamu? Bawahan ini tidak memiliki nama. Kai diam sebentar dan mulai berpikir seolah-olah mencari nama yang tepat. Gunan, bagaimana dengan itu? Kai bertanya sambil menggaruk-garuk kepalanya, ia sama sekali tidak hebat dalam memberi nama orang lain. Mata ular berkaki menyala terang, ia bersujud dan buru-buru berkata, bawahan ini menyukai namanya Tuan Kaisar.
Baiklah, mulai sekarang namamu adalah Gunan. Sebelum itu, bisakah kamu mengubah wujudmu terlebih dulu? Gunan mengangguk dan tubuhnya mulai bercahaya terang. Saat itu ekornya menghilang, kaki-kaki yang berada di bawah tubuhnya menghilang. Perlahan-lahan sebuah tangan, kaki, dan kepala manusia muncul, dan selang beberapa detik berlalu, proses perubahan Gunan selesai. Dalam wujud manusianya, Gunan memiliki kulit sawo matang dengan kedua mata besarnya mampu memandang ke segala arah. Baik, sekarang ikuti aku. Kai turun ke tanah dan berjalan dengan tenang menuju pecahan pedang Kaisar Bintang. Walaupun saat ini sinar matahari begitu terang, kilatan cahaya keperakan dari pecahan pedang masih dapat terlihat dengan jelas. Haha, aku sungguh beruntung, dengan ini hanya tersisa 2 lagi pecahan yang harus aku dapatkan. Pecahan yang ada di dalam sungai yang mengering berjumlah 4, sementara itu di dalam inventorinya, Kai memiliki 14 pecahan. Dengan itu, hanya butuh 2 lagi agar Kai dapat menyelesaikan misi dan meningkatkan titel Kaisar Bintang miliknya menjadi Dewa Bintang. Setelah memandang pecahan itu untuk waktu yang cukup lama, setelah itu dia segera memasukkan 4 pecahan pedang ke dalam inventori. Ayo pergi Gunan. Kai segera memegang bahu Gunan dan segera menghilang dari tempatnya berada. Tempat di mana Kai berhenti sebelum kembali ke sungai, sekarang muncul kembali sebuah cahaya terang dan ketika cahaya itu menghilang, Kai dan Gunan muncul secara tiba-tiba. Bos, teknik tadi benar-benar sangat hebat, kamu hanya perlu memegang bahuku dan kita berdua menghilang secara tiba-tiba. Kai tersenyum mendengar kata-kata Gunan, ia berbalik dan segera bertanya sesuatu, Gunan, kamu sudah tinggal di sini untuk waktu yang cukup lama bukan? Katakan padaku apa saja yang kamu ketahui tentang lembah naga suci. Mendengar pertanyaan dari Kai, Gunan terkejut pada awalnya, kemudian ia mulai menceritakan apa tentang lembah naga. Menurut cerita dari Gunan, lembah naga sudah ada sangat lama sekali, itu setidaknya sudah berada di dunia ini selama ratusan juta tahun. Itu dulunya adalah salah satu dari tempat suci milik ras naga yang biasanya ras naga gunakan untuk memberikan penghormatan pada sang dewa naga. Selain itu, ada banyak sekali herbal langka dan juga tempat aneh yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, itu disebut langkah surga. Sebuah tangga yang mengarah ke puncak gunung, dan memiliki 1000 anak tangga untuk bisa sampai di puncak. Setiap langkah bagaikan siksaan bagi seseorang kultivator, bahkan ras naga yang dikatakan memiliki fisik yang sangat kuat, tidak bisa mencapai puncak dari langkah surga. Selesai mendengar cerita dari Gunan, Kai menjadi semakin bersemangat, ia mengepalkan tangannya dan berkata dengan, itu pasti yang aku cari, untuk meningkatkan tubuh naga. Seharusnya langkah surga harus aku taklukkan. Bab 123. Ruang latihan. Dalam perjalanannya, Kai dan Gunan kerap kali bertemu binatang iblis. Dengan kekuatan Kai saat ini, ia hanya perlu 1 tebasan untuk mengalahkannya. Selagi masih berada di dalam hutan, Kai berniat untuk mengumpulkan poin sistem dan poin pengalamannya. Tiap harinya Kai membunuh setidaknya 10.000 binatang iblis, karena jumlah mereka yang terbatas. Kai hanya dapat membunuh 100 binatang iblis dalam 2 minggu. Dalam inventorinya kini benar-benar dipenuhi dengan kristal jiwa, poin sistemnya meningkat pesat dan saat ini sudah berjumlah 700 miliar poin. Begitu juga dengan poin pengalamannya, kultivasinya meningkat sebanyak 2 tingkatan. Cukup puas dengan hasil ini, Kai segera terbang menaiki Gunan menuju lembah naga suci. Jika Kai memutuskan terbang menggunakan kekuatannya sendiri, itu akan memperlambat perjalanannya. Di atas awan ada sebuah siluet seekor ular raksasa terbang menuju arah utara. Ayah, lihat, ada seekor naga di atas langit. Ucap seorang anak dengan semangat sambil menunjuk ke atas langit tepat di mana Kai dan Gunan terbang.
Ayah dari anak itu mendongak ke atas dan melihat apa yang anaknya lihat. Keranjang yang ia pegang di tangannya jatuh ke tanah dan seluruh kakinya gemetar. Lah buru-buru menggendong anaknya pergi ke tempat yang aman. Setelah hari itu, sebuah rumor tentang sebuah ular raksasa terbang di atas langit dan menuju ke arah utara mulai menyebar di seluruh alam immortal. Sementara itu, Kai dengan santainya duduk di atas gunan sambil memakan sebuah apel besar di tangannya. "Kau mau?" "Tidak tuan." "Ya sudah." Kai melanjutkan makannya dan dengan lahap menyantap buah-buahan lainnya. Sudah 3 hari semenjak Kai dan Gunan melanjutkan perjalanan dengan terbang, lah benar-benar bosan hanya duduk, makan, dan tidur di atas Gunan. Karena tidak memiliki kesibukan lain, Kai mengecek fitur baru dari sistemnya setelah ia upgrade. Ada 2 fitur baru yang terbuka. Yang pertama adalah ruang latihan sedangkan yang lain adalah pohon poin. Kai pertama-tama memasuki ruang latihan dan melihat bahwa jiwanya seketika dibawa ke sebuah tempat seperti tempat yang benar-benar kosong tanpa adanya seorang pun di sana. "Di mana aku? Tempat macam apa ini?" ucap Kai sambil bertanya-tanya dalam hatinya. Setelah beberapa saat berlalu, sebuah suara seperti Yui terdengar di kepala Kai. "Ding, halo kakak laki-laki, ini adalah ruang latihan." Fitur baru sistem setelah kakak Kai mengupgrade sistem ke versi 1.7. "Oh, jadi seperti itu. Bagaimana aku menjalankan ruang latihan ini?" Yui dengan bersemangat mulai menjelaskan pada Kai bagaimana caranya untuk menjalankan ruang latihan. Ada berbagai kesulitan, dimulai yang paling mudah yaitu easy, medium, hard, dan yang paling susah adalah hell. Kai juga dapat menguat proyeksi dirinya sendiri atau orang lain yang ia ketahui kekuatannya dengan pasti. Setiap kali Yui mulai menjelaskan, Kai menjadi semakin bersemangat dan tidak sabar untuk mencobanya sendiri. "Itu saja kakak laki-laki Kai, semoga kakak menyukai ruang latihan ini, cu." Kai menghela nafas melihat sifat manja yang Yi tunjukkan. Setelah itu ia memulai dengan memproyeksikan dirinya sendiri dan mengatur kesulitan easy untuk pertama kalinya. Setelah selesai mengatur musuh yang akan ia lawan, muncul sebuah proyeksi diri Kai sendiri. Itu terlihat transparan tetapi Kai merasa kekuatan yang dimilikinya sama seperti dirinya. Ding! Selesai mengatur, pertandingan akan dimulai dalam 3, 2, 1, 0. Kai sudah dalam posisi bertarung begitu juga dengan proyeksi dirinya, mereka berdua melesat maju dengan kecepatan yang sama. Ting, 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 besi dan besi saling beradu menimbulkan sebuah suara bising. Kai menghindar dan menyerang proyeksi dirinya di bagian-bagian vital dan juga celah-celah yang ditunjukkan. Ting, duar. Serangan Kai ditangkis dengan begitu baik dan ia mendapat sebuah pukulan tepat di perutnya membuatnya terpental beberapa langkah ke belakang. La memandang proyeksi dirinya dengan tatapan kaget, apakah ini disebut kesulitan easy? Bahkan walaupun kekuatannya yang mereka miliki sama, penguasaan pertarungan dan pengalaman bertarung benar-benar berbeda. Proyeksi dirinya bagaikan seseorang yang sudah berlatih selama 100 tahun, sedangkan Kai hanyalah seorang anak kecil yang berlatih selama 10 tahun. Perbedaan pengalaman bertarung juga merupakan salah satu faktor penting yang menentukan hidup dan mati seseorang. Kai tidak menyerah begitu saja, ia menjadi semakin bersemangat lagi dan lagi. Ia menerjang ke arah depan dan memutar pedangnya ke posisi yang menusuk, berniat mengincar leher dari proyeksi dirinya. Ting! Sekali lagi serangan Kai ditahan dengan mudah, Kai segera mencari jarak dan menguat serangan lain. La terus-menerus menyerang sambil mengamati bagaimana proyeksi dirinya bisa begitu hebat dalam pertahanan diri. Setiap dirinya menemukan sebuah celah, proyeksi dirinya dapat dengan mudah membaca gerakannya bahkan dapat membalas apa yang ia lakukan dengan mudah. Setelah bertarung untuk waktu yang sangat lama, Kai akhirnya menyadari sesuatu. "Aku mengerti,
Walaupun aku terus mengganti arah serangan yang aku lakukan terus-menerus, proyeksi itu sudah dapat menebak di mana aku akan menyerang. Ini pastilah salah satu kemampuannya, prediksi masa depan. Jika ia memilikinya, bukankah aku juga seharusnya memilikinya juga? Prediksi masa depan adalah salah satu kemampuan unik yang dimiliki seseorang ketika keadaan mentalnya benar-benar tenang dan tidak memiliki gangguan apapun. Mereka menganggap bahwa lingkungan di sekitarnya sudah menyatu dengan dirinya sendiri. Ini dapat dilakukan ketika kekuatan mental seseorang mencapai tingkat ahli. Tingkatan kekuatan mental seseorang dibagi menjadi beberapa kategori. Tingkat normal, tingkat berpengalaman, tingkat ahli, tingkat master tingkat grandmaster, tingkat sempurna, tingkat ilahi tanda hubung tanda tanya. Kai menutup matanya mencoba membuat dirinya menjadi setenang air mengalir. Saat ia membuka matanya, seluruh pemandangan di depannya benar-benar berbeda. Alam adalah bagian dari diriku. Wus. Tubuh Kai melayang ke darah dan dengan begitu cepat menyergap ke depan dengan pedangnya yang sudah dalam posisi menusuk. Itu mengincar bagian lengan kanan, tetapi ketika serangan itu hampir mengenai lengan kanan dari proyeksi dirinya, tiba-tiba arah serangannya berubah menusuk dada. Slash. Ding. Selamat. Tuan berhasil menyelesaikan latihan pertarungan level easy. Kini kecakapan pertemuan Tuan meningkat sebanyak 5 kali lipat. Kai duduk berlutut, ia bernafas dengan tidak merata sambil menyeka keringat di sekujur tubuhnya. Akhirnya aku berhasil juga, sekarang pengalaman bertarungku sudah sangat meningkat pesat. Ruang latihan ini benar-benar membantu meningkatkan ketajamannya dalam bertarung dan juga memperkuat insting bertarung yang Kai miliki. Kai juga sudah dapat melatih prediksi masa depan, tetapi karena energi mentalnya terbatas, Kai hanya dapat melakukan selama beberapa kali. Sudah saatnya aku keluar dari tempat ini, Yui kirim aku keluar. Kai bangkit dan tersenyum gembira. Baik kakak laki-laki garis bawah. Tubuh Kai perlahan menghilang dan keluar dari ruang latihan. Bab 124. Aku menyukainya. Di alam immortal, 1 minggu sudah berlalu semenjak Kai memasuki ruang latihan. Gunan sudah terbang untuk waktu yang lama, tetapi tubuhnya sama sekali tidak merasakan lelah. Tempat ia berada saat ini berjarak ratusan ribu mil jauhnya untuk sampai di lembah naga suci. Setidaknya perlu 1 minggu lagi untuk sampai di tempat tujuan. Gunan terbang merendah dan berhenti di samping air terjun yang sangat tinggi di atas gunung. Setelah beberapa waktu, Gunan akhirnya sadar bahwa tuannya saat ini sedang berlatih, karena ia tidak ingin mengganggu latihan tuannya. Gunan segera mencari tempat yang nyaman tetapi tidak jauh dari tubuh Kai berada. Dia berubah kembali pada wujud manusianya dan segera duduk di atas dahan pohon yang memiliki buah yang melimpah. Gunan dengan santai mengambil beberapa buah yang sudah matang dan menelannya sekali lahap. 2. Buah ini cukup enak. Gunan yang sedang duduk di atas pohon tiba-tiba merasakan adanya aura yang kuat mengarah kepadanya. Itu begitu kuat bahkan hampir setara dengan kekuatan yang ia miliki. Mata Gunan menjadi menyala, dia memandang ke arah selatan di mana aura kuat itu berasal. Selang beberapa detik kemudian, muncul seekor harimau betina. Ia memiliki warna putih keemasan. Mata harimau itu memandang ke arah Gunan tetapi tidak menyatakan niat permusuhan. Gunan bernafas lega, jika ia berniat menyerangnya, ia masih memiliki 80% peluang untuk menang, tetapi ia juga harus menjaga tubuh Kai yang sedang bermeditasi, itu menurunkan tingkat kemenangan menjadi 70%. Hoho, Pak Tua, ternyata kau sudah tidak bersembunyi lagi di sungai kotor itu. Harimau betina mengeluarkan sebuah suara lembut layaknya seorang gadis remaja. Kamu Baigu. Haha. Bukankah kamu betina kecil yang dulu sekali pernah aku selamatkan?
Ucap Gunan sambil mengeluarkan tawa yang mengejek, itu dapat membuat siapapun menjadi jengkel hanya dengan mendengarnya saja. Jangan ungkit kenangan masa lalu lagi. Baigu memberikan sebuah dengusan dingin dan dengan marah berkata, "Baik-baik, jadi apa urusanmu datang kemari? Bukankah kamu sudah diterima oleh ras macan putih?" Gunan bertanya dengan penasaran. Walaupun mereka sudah menerimaku, tetapi banyak tetua yang masih memiliki niat jahat tentangku dan bahkan ada yang ingin menghabisiku. Ketika membicarakan tentang itu, ekspresi di wajah Baigu menjadi sangat marah. Ia meraung keras dan menendang sebuah pohon menggunakan kaki kirinya. "Aku sudah bercerita, sekarang aku ingin bertanya. Apa yang sedang kau lakukan di sini?" "Tentu saja aku di sini untuk pergi ke lembah naga suci bersama dengan tuanku." Gunan menjawab dengan bangga, seolah-olah menjadi bawahan seseorang adalah sesuatu yang mulia. Baigu terkejut mendengar jawaban dari Gunan. Ia sudah hidup bersama dengannya selama beberapa dekade, bahkan perasaan mulai tumbuh antara dirinya dan Gunan. Jadi Baigu sangat tahu bagaimana sifat dan keras kepala yang Gunan miliki. Baigu melirik seorang manusia tampan yang memiliki kulit putih dan fitur wajahnya yang sangat dewasa. Sebuah keterkejutan terlintas di wajahnya. "Gunan, jangan bilang kamu." "Ya, dia adalah tuanku." Gunan menjawab tanpa malu-malu dengan senyuman khas miliknya. "Apa? Bagaimana manusia lemah ini menjadi tuanmu? Apakah otakmu telah dirusak olehnya?" Baigu marah sambil menunjuk Kai yang saat ini sedang dalam proses meditasi. "Hoi betina kecil, berani sekali kau menghina tuanku. Apakah kau juga bermaksud merendahkan diriku? Walaupun dulu aku pernah menyelamatkan nyawamu, apakah ini balasan yang aku dapat?" Ucap Gunan. Matanya berubah menjadi sangat merah dan dipenuhi amarah. Walaupun ia telah hidup bersama dengan Baigu untuk beberapa dekade tetapi hubungannya adalah sebatas guru dan murid. Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu, aku hanya merasa khawatir." Baigu berubah menjadi wujud manusianya, wajahnya cukup cantik dan dapat dibandingkan dengan sebuah keindahan. Tetapi di wajahnya, terlihat jelas bahwa saat ini ia sedang ketakutan. Di bawah tatapan dingin Gunan, Baigu bagaikan seorang anak kecil yang sedang takut, tubuhnya bergetar dengan ekspresi ketidakpercayaan di wajah cantiknya. "Jika kau memang tidak menyukai kehadiranku dan tuanku di sini, maka kami akan segera pergi." Segera setelah itu, sebuah telapak tangan menepuk pundak Gunan dan meredakan amarahnya. Gunan berbalik dan dengan penuh hormat menyambut kedatangan Zukai. "Salam tuan, bagaimana dengan latihannya?" "Cukup baik, keterampilan bertarung yang aku miliki sudah meningkat pesat." Kai segera melirik ke arah lain dan melihat seorang wanita cantik dengan wajah penuh dengan ketakutan. "Gunan, siapa wanita ini dan kenapa dia begitu ketakutan? Jangan-jangan kamu menggertaknya?" Gunan kaget dan dengan buru-buru menjelaskan apa yang baru saja terjadi. "Bla bla bla. Seperti itulah tuan." Kai mengangguk dan melirik Baigu sebentar dan kembali melirik Gunan. "Hehe, jadi seperti itu." Kai sudah memahami apa yang sepenuhnya terjadi. Sebenarnya ini adalah kesalahpahaman yang bodoh dikarenakan otak Gunan yang kecil. Dia begitu bodoh sehingga tidak memahami kalau wanita itu sangat mencintainya. Ia hanya khawatir bahwa Gunan telah dicuci otak oleh manusia hingga menuruti keinginannya. "Baik-baik, ini hanyalah kesalahpahaman saja. Oke, kamu dipanggil Baigu benar." Baigu mengangguk tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan ketakutan. "Sekarang aku ingin bertanya dan kamu harus menjawab dengan jujur, jika tidak." Kai melirik Baigu dan melihatnya membuka mulut. Sebuah suara lembut keluar dari mulutnya. "Baiklah, apa pertanyaannya?" "Hehe, kamu menyukai Gunan benar?" Gunan tersentak kaget. Ia memandang Kai dengan penuh keterkejutan, kemudian mengalihkan pandangannya pada Baigu.
Tentu saja dia tidak menyukaiku tuan, perbedaan usia kami begitu besar sehingga aku kayak menjadi ayahnya, bagaimana mungkin dia memiliki perasaan seperti itu padaku? Gunan tertawa, sebenarnya ia juga cukup penasaran dengan jawaban Baigu, tetapi ia segera menghilangkan pikiran itu dari kepalanya. Ia merasa tidak pantas bagi Baigu, entah itu dari bakat maupun usia mereka. Kamu diam sebentar, aku ingin mendengar jawaban langsung dari dia. Kai sedikit marah ketika Gunan dengan santainya menjawab, ia selalu bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah Gunan benar-benar sebodoh itu? Baik tuan. Kai kembali menatap Baigu menunggu ia memberikan jawabannya. Beberapa detik telah berlalu tetapi suasana di sana masih begitu hening, pikiran Baigu benar-benar kosong. Ia takut jika ia menjawab secara jujur, takut Gunan akan menolaknya dan hubungan mereka akan menjadi sangat canggung. Tetapi untuk beberapa waktu tertentu, Baigu membuka matanya dengan tangannya memegang dada tepat di bagian hatinya mencoba untuk tenang. Aku menyukainya. Bab 125. Gunan dan Baihu. Apa? Gunan segera berteriak dengan keras. Jawaban itu benar-benar membuatnya sangat terkejut. Lihat dia, penampilan yang Gunan miliki benar-benar buruk, ia tidak begitu tampan, sikapnya buruk, dan yang terpenting, ia sama sekali tidak berbakat seperti halnya rasnya yang lain. Seharusnya ketika ia sudah mencapai usia 20.000 tahun, seharusnya Gunan berhasil berevolusi menjadi seorang naga ilahi. Tetapi setelah usia ia menginjak 25.000 tahun, tidak hanya tidak berhasil berevolusi, kultivasinya juga terhambat di ranah dewa tingkat 5 akhir. Ini benar-benar membuat kepercayaan diri yang Gunan miliki menghilang. Begitu juga tentang hubungan romantis, Gunan sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu. Ketika usianya masih 10.000 tahun, saat itu kultivasi sudah berada di ranah Holy Emperor, memulai perjalanannya sendiri, mengelilingi alam immortal untuk waktu yang sangat lama untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tepat ketika ia sudah berusia 15.000 tahun, Gunan menemukan sebuah klan yang tersembunyi di hutan iblis, itu adalah klan miliki ras harimau suci. Dia melihat banyaknya mayat yang tergeletak di atas tanah. Pemandangan itu merupakan sebuah mimpi buruk bagi sebagian orang. Gunan terus mencari dan mencari berharap menemukan sesuatu yang dipikirnya cukup berharga. Sampai di sebuah rumah kecil dan sudah menjadi reruntuhan, Gunan mendengar sebuah suara tangisan dari seorang gadis kecil dan membuatnya menjadi penasaran. Segera membentuk sebuah gelombang udara dan mengarahkan pada reruntuhan rumah. Di sana Gunan melihat seorang gadis kecil dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan luka yang begitu parah, tetapi anehnya gadis kecil yang terlihat lemah itu masih memiliki sisa kehidupan. Gunan bukanlah orang yang baik, ia berniat membunuh gadis itu dan mencari barang-barang peninggalan klan harimau suci. Entah karena alasan apa, Gunan memilih untuk tidak membunuhnya bahkan menyelamatkan gadis kecil yang lemah itu. Setelah gadis itu terbangun, pandangan matanya benar-benar kosong seolah-olah ia sudah tidak memiliki emosi lagi. Gadis kecil, cepat makan. Jika tidak mau ya sudah. Dunia ini sangatlah kejam, jika kamu tidak cukup kuat, kamu tidak akan bisa melindungi seseorang yang kamu sayangi. Begitu pula dengan situasi kamu saat ini terjadi karena begitu lemahnya dirimu. Jika kamu ingin membalaskan dendam klanmu, jadilah kuat dan kamu akan bisa membalas dendam terhadap orang yang sudah melakukan hal ini padamu dan juga keluargamu. Gunan berkata seolah-olah ia juga sudah mengalami apa yang dialami gadis kecil itu. Mendengar kata-kata dari Gunan, perlahan-lahan emosi gadis kecil itu kembali hidup. Ia mengambil paha ayam yang baru saja matang dan memakannya dengan lahap seperti halnya seorang harimau yang memakan mangsanya. Jika sudah kenyang pergilah, aku bukan orang baik yang akan merawat seorang anak yang tidak memiliki hubungan denganku. Walaupun Gunan telah berkata seperti itu,
Keesokan harinya, gadis kecil itu masih mengikuti Gunan kemanapun ia pergi. Lambat laun, gadis kecil itu mulai tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat cantik sehingga itu dapat membuat satu kerajaan berperang untuk memperebutkannya. 1 abad berlalu, 2 abad, 3 abad. Entah sudah berapa tahun ia lalui bersama dengan Gunan, setelah gadis itu memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas dendam. Pada malam harinya, Gunan menyelinap pergi sambil meninggalkan sepucuk surat yang berisi ucapan selamat tinggal. Setelah itu Gunan menemukan sebuah sungai tempat di mana ia dan Kai pertama bertemu. "Betina kecil, apa yang baru saja kamu katakan? Cepat tarik kata-katamu," Gunan berkata dengan marah. Baigu menjadi takut melihat tatapan yang Gunan arahkan padanya. Ia segera menunduk dengan air mata mengalir deras di wajahnya. "Kenapa? Kenapa kamu meninggalkanku saat itu? Ketika kamu memberiku semangat untuk terus hidup, aku sudah menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Aku bahkan sudah melupakan tentang balas dendam pada klanku. Malam itu, kenapa kamu meninggalkanku?" Air mata terus-terusan mengalir deras hingga membasahi pakaian yang Baigu kenakan. Aku. Emosi dalam hati Gunan menjadi berubah-ubah. "Pikirkan itu dengan baik Gunan, jangan mengecewakan dia. Aku akan pergi dan memberi kalian waktu untuk berdua," Kai berkata dan segera menghilang dari tempat ia berada, menyisakan Gunan dan Baigu yang sedang berduaan. Tepat ketika Kai sudah pergi, situasi di antara mereka berdua benar-benar canggung. Tangisan Baigu sudah berhenti, matanya menjadi bengkak dikarenakan tangisannya yang begitu lama. Selang beberapa waktu berlalu, Gunan berjalan mendekati Baigu dan memulai percakapan. Itu, matamu membengkak, apakah kamu baik-baik saja?" Gunan khawatir dan bertanya, tangannya sudah menyentuh mata indah Baigu dan mengelusnya dengan lembut. Baigu mengangguk dan wajahnya berubah menjadi sangat merah. "Itu sebelumnya. Maafkan aku." Baigu menggeleng-gelengkan kepalanya dan segera menjawab dengan suara indahnya, "Tidak apa-apa, jika kakakku tidak menyukaiku, aku akan segera pergi." Baigu berkata dengan seluruh tubuhnya bergetar. Lah berbalik dan mengucapkan selamat tinggal, sebelum ia dapat melangkahkan kakinya, sebuah genggaman tangan yang besar dan hangat menahan dirinya untuk pergi. "Tunggu." Gunan sudah memantapkan perasaannya, ketika ia melihat Baigu menangis dan berniat pergi meninggalkannya, entah kenapa hatinya menjadi sakit. Lah menarik paksa Baigu dan memeluknya secara erat-erat. "Kakakku." Baigu memerah, entah kenapa detak jantungnya menjadi semakin kencang. "Gadis kecil, maafkan aku sudah membiarkanmu menderita selama ini. Aku berharap kamu dapat memaafkan aku yang bodoh ini." Baigu tidak menjawab, ia terus membenamkan kepalanya ke dalam dada hangat Gunan. Ia merasakan aroma jantan dari tubuh Gunan, ia juga dapat mendengar suara detak jantung Gunan yang cepat, itu membuatnya tersipu malu. "Gadis kecil, aku ingin melihat wajah cantikmu," Gunan berkata, suara sangat lembut dan mengandung kehangatan. "Kakakku, apakah aku sekarang sudah menjadi wanitamu?" "Ya." Gunan menatap wajah Baigu, detak jantung menjadi semakin cepat dan cepat. "Sejak kapan gadis kecil ini menjadi begitu cantik?" pikir Gunan dalam hati. Lah mendekatkan bibirnya dan segera mencium Baigu. Ini adalah pertama kalinya Gunan mencium seseorang, begitu juga dengan Baigu. Mereka hanya mencium sesaat dan menatap masing-masing, kemudian melanjutkan ciuman lagi dan lagi hingga membuat mereka ketagihan. Apakah kalian akan terus berciuman seperti itu? Kita akan segera melanjutkan perjalanan." Kai tiba-tiba datang dan mengagetkan mereka berdua. Hehehe. Bawahan ini minta maaf, dan terima kasih." Kai mengangguk, dia benar-benar begitu mengagumi kesetiaan Baigu dan juga ia juga sangat senang dengan sikap tegas yang Gunan miliki. Ketika Gunan hendak berubah,
Kai menghentikan terlebih dulu. Gunan, kamu juga merupakan salah satu suku ras naga bukan? Ya Tuan, walaupun saat ini saya masih belum bertransformasi menjadi seorang naga ilahi, tetapi suku saya merupakan salah satu dari ras naga. Jawab Gunan dengan serius. Kalau begitu, terimalah ini. Bab 126. Evolusi Gunan dan Baihu. Di dalam tubuh Kai terdapat 3 darah binatang penguasa, itu adalah darah Dewa Naga, Phoenix, dan Macan Putih. 5 tahun yang lalu, ketika ia membuat kontrak darah dengan Longwi, ia memberikan setetes darahnya dan itu seketika membuat Longwi berevolusi dan meningkatkan kekuatannya hingga berkali-kali lipat. Saat ini ia bersama dengan Gunan dan Baigu yang masing-masing memiliki garis keturunan ras naga dan macan putih. Walaupun mereka berdua tidak memiliki garis darah yang murni, itu masih merupakan keturunan dari kedua binatang penguasa. Kai menggores tangannya dengan pedang, darah mengalir keluar dari jari tangannya. Ia memandang ke arah Gunan dan Baihu dan memberikan instruksi kepada mereka. Kalian berdua cepat ke sini. Serap darah ini, itu akan meningkatkan kekuatan kalian. Kai dengan buru-buru meminta 2 orang itu untuk menyerap esensi dari darahnya. Mereka berdua mengangguk dan segera membuat posisi duduk bersila. Gunan menutup mata dan dengan kekuatan serapan yang kuat keluar dari tubuhnya. Begitu juga dengan Baigu, sebenarnya bakat mereka hampir sama. Tetapi ada sebuah kekuatan misterius aneh yang mendiami tubuh Gunan dan itu adalah sesuatu yang Kai tidak ketahui. Tubuh mereka berdua bersinar, setelah tetesan darah dari Kai yang mereka serap itu menyatu dengan garis keturunan yang mereka berdua miliki. Matahari dengan sangat cepat sudah tenggelam ke sisi barat, dan segera lenyap digantikan dengan cahaya bulan yang begitu indah dan tenang. Malam itu, pusaran energi yang tidak diketahui berputar-putar di atas kepala Gunan dan Baigu. Sebuah bayangan naga dengan sisik putih melayang tinggi di atas kepala Gunan itu memiliki 2 pasang sayap yang begitu besar dan menakutkan. Itu adalah salah satu dari garis darah kuno. Bayangan naga itu meraung dengan keras di atas langit malam, begitu keras hingga dapat terdengar di seluruh alam immortal. Baigu juga begitu. Sebuah bayangan harimau raksasa yang memiliki bulu berwarna hitam dan putih, sebelumnya itu berwarna putih dan ada sedikit warna emas mengitari tubuhnya. Apakah ini evolusi? Kai berkata dengan tergagap-gagap, entah kenapa ia begitu bersemangat melihat perubahan yang terjadi pada mereka berdua. Sayap yang berada di tubuh naga mulai membesar dan memanjang itu tidak sama seperti warna sisiknya. Sayap Gunan berwarna merah darah dengan niat kekejaman merembes keluar. Suara raungan naga semakin keras, dan membuat sebuah gelombang angin yang sangat tajam memotong dedaunan yang sedang berjatuhan. Awan di atas langit yang hitam membentuk sebuah petir berwarna emas dan tersu menyambar daerah di sekitar. Ini adalah pertanda munculnya sebuah binatang penguasa. Duar, ter, bam. Bayangan naga itu dikena sambaran utir sebanyak 3 kali, setelah itu menghilang tanpa jejak. Gunan membuka matanya, itu bersinar berwarna merah darah, persis seperti warna sayap pada tubuh naganya. Tidak hanya itu, tingkatan kultivasinya juga meningkat secara gila-gilaan, yang seharusnya berada di ranah dewa tingkat 5 akhir. Kini Gunan telah menerobos sebanyak 2 ramah yang memungkinkannya memasuki dewa tingkat 3 akhir. Sekarang tidak ada satupun yang berada di alam immortal yang bisa bersaing dengannya, bahkan jika 3 penguasa bersatu, itu tidak cukup untuk membuat Gunan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Setelah Gunan selesai berevolusi, fisiknya juga telah dibuat ulang. Kulitnya yang berwarna sawo matang kini berubah menjadi putih cerah, kumis tipisnya juga telah menghilang. Gunan benar-benar seperti telah dilahirkan kembali. Bahkan Kai sedikit terkejut dengan tingkat perkembangan seperti ini. Terima kasih Tuan, saya Gunan akan terus menjadi pengikut paling setia bagi Tuan.
Gunan berlutut di depan Kai dengan rasa terima kasih yang begitu besar. Tidak perlu berlutut seperti itu, bersikaplah seperti biasanya, ini membuatku tidak enak. Bagaimanapun Kai juga tidak senang dengan hubungan formal di antara mereka berdua. Gunan mengangguk dan menempatkan Kai sebagai orang yang paling ia hormati seumur hidupnya. Setelah berterima kasih, Gunan buru-buru pergi ke sisi kekasihnya dan berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Bayangan harimau besar yang berada di atas kepala Baigu juga terkena sambaran petir sebanyak 3 kali, dan persis seperti yang Gunan rasakan, fisik Baigu benar-benar dibuat ulang. Semakin cantik dengan 2 lesung pipi di wajahnya yang indah, ini membuat Gunan semakin ingin menjaganya dengan baik. Gadis kecil, kamu juga sudah bertambah kuat, ucap Gunan sambil tersenyum. Apakah kamu masih ingin memanggilku gadis kecil walaupun kita sekarang adalah seorang kekasih? Baigu bertanya sambil menggoda. Hehe. Gunan tersenyum malu kemudian membisikkan sesuatu di telinga Baigu. Apakah kamu tidak malu jika kita harus bersikap seperti itu di depan Tuan? Ah, Baigu tersentak kaget dan ingat bahwa saat ini Gunan merupakan salah satu bawahan Kai. Baigu kemudian segera berdiri dan berterima kasih pada Kai atas hadiah yang ia berikan. Baiklah, karena kalian sudah selesai menyerap esensi darahku, kita akan bermalam di sini dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Dengan begitu mereka bertiga membuat 2 tenda, yang satu adalah untuk Baigu dan Gunan sedangkan yang lain adalah untuk Kai sendiri. Malam berlalu dengan sangat cepat, sinar bulan-bulan perlahan menghilang digantikan oleh cahaya mentari yang sudah mulai terbit. Kai bangun terlebih dulu dan mulai berjalan ke tenda Gunan bermaksud membangunkan mereka berdua. Tepat ketika jarak Kai dan tenda milik Gunan, dia mendengar sebuah suara yang biasanya didengar oleh para kekasih yang sedang melakukan hal itu. Kai segera tahu apa yang terjadi dan tidak mengganggu rutinitas mereka berdua, ia segera duduk di atas sebuah batu dan mulai berkultivasi. Teknik pelahap bintang miliknya sudah meningkat lagi, kini sudah berada di peringkat kuno. Kecepatan kultivasi Kai saat ini sudah meningkat sebanyak ratusan kali, hanya jangka waktu yang singkat, Kai sudah hampir mau menerobos ke tingkatan selanjutnya. Tier 4, membuka mata dan menyadari sinar matahari sudah hampir berada di tengah-tengah, kini Gunan juga sedang menunggunya di bawah pohon bersama dengan Baigu di sisinya. Ayo kita berangkat Tuan. Kai mengangguk sebagai jawaban, Gunan segera melakukan transformasi merubah tubuh manusianya menjadi bentuk aslinya. Sama seperti kemarin malam, itu adalah sebuah naga putih dengan 2 pasang sayap berwarna merah membentang jauh. Kai segera naik diikuti Baigu di belakangnya. Setelah memastikan bahwa Kai dan kekasihnya sudah naik di atas punggungnya, Gunan segera mengepakkan sayapnya dan sebuah hembusan angin kencang menyapu beberapa pohon hingga tercabut dari akarnya. Benar saja, kecepatan Gunan saat ini sudah meningkat berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Kai memperkirakan ia akan sampai di lembah naga suci dalam waktu 2 hari. 2 hari berlalu dengan cepat, setelah melewati ratusan kerajaan, Kai akhirnya sampai di tempat tujuannya. Di bawahnya kini terlihat sebuah lembah yang sangat luas dengan beberapa gunung yang menjulang tinggi di dalam lembah. Kai melihat sebuah gunung tertinggi di antara gunung lainnya dan segera tahu bahwa itulah tempat yang akan ia tuju. Gunung Naga, bersambung.